Supreme Martial God Technique. Bab 1 sampai bab 10. Bab 1 Wu Yun Muda. Kekaisaran Yunyu, Kota Xingyu, Gunung Belakang Keluarga Wu, Paviliun Pengamatan. Seorang anak laki-laki berumur 16 atau 17 tahun sedang duduk sendirian di bangku batu, menatap ke kejauhan, punggungnya agak sepi, tapi matanya penuh harap. Besok Sueyan akan kembali dari Sekte Feiyun. Saya tidak tahu apakah dia menderita dalam 2 tahun terakhir. Pemuda itu berbisik pada dirinya sendiri, namun tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Nama anak laki-laki itu adalah Wu Yun, dan dia adalah putra tunggal Wu Tian, kepala keluarga Wu. Karena statusnya, dia telah menarik perhatian semua orang sejak kelahirannya. Dan dia memenuhi harapan. Dia sangat berbakat dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Pada usia 14 tahun, dia mencapai seni bela diri tingkat ke-7, melampaui semua orang dan menjadi jenius muda nomor 1 di kota Xingyu. 3 tahun lalu, Wu Yun menjadi pusat perhatian di kota Xingyu, dengan lingkaran cahaya bintang. Pada tahun yang sama, Xiao Long, kepala keluarga Xiao, yang juga merupakan keluarga besar di kota Xingyu, datang langsung ke rumah tersebut, menjodohkan putrinya Xiao Sueyan dengan Wu Yun, dan membuat kontrak pernikahan untuk keduanya. Mereka, Wu Yun dan Xiao Sueyan adalah kekasih masa kecil, jadi kedua belah pihak tidak keberatan dengan pernikahan ini. Setelah hubungan menjadi jelas, hubungan antara Wu Yun dan Xiao Sueyan memanas dengan cepat, hampir tidak dapat dipisahkan. 6 bulan kemudian, Xiao Sueyan tiba-tiba jatuh sakit parah dan dantiannya rusak. Dia sangat membutuhkan dantian baru untuk menggantikannya, jika tidak, nyawanya akan dalam bahaya. Namun saat itu, tidak ada yang mau memberikan dantiannya kepada Xiao Sueyan. Karena dantian bahkan lebih penting daripada nyawa bagi seorang kultivator. Melihat situasi ini, Wu Yun memutuskan untuk mengorbankan dantiannya tanpa ragu, hanya untuk menyelamatkan nyawa cinta pertama tercintanya, Xiao Sueyan. Tentu saja keputusan ini ditentang oleh semua orang di keluarga Wu. Semua orang tahu pentingnya dantian bagi praktisi, terutama bagi orang sombong seperti Wu Yun, ini adalah prioritas utama. Dantian Wu Yun cukup istimewa dan lebih lebar dari dantian orang biasa, inilah salah satu alasan mengapa kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat dibandingkan orang biasa. Jika tidak ada dantian, Wu Yun akan benar-benar jatuh dari altar, dari manusia surga yang sombong menjadi orang yang tidak berguna. Meskipun demikian, Wu Yun mengabaikan keberatan keluarganya dan meminta keluarga Xiao untuk menggali dantiannya dan memasukkannya ke dalam perut Xiao Sueyan tanpa ragu-ragu. Sebulan kemudian, Xiao Sueyan pulih sepenuhnya. Meskipun Wu Yun nyaris tidak berhasil menyelamatkan nyawanya, tanpa dantiannya, tingkat kultivasinya anjlok. Sebulan kemudian, dia menjadi orang yang sama sekali tidak berguna tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam. Setengah tahun kemudian, dengan bantuan Wu Yun dan Tian, kultivasi Xiao Sueyan meningkat pesat. Hanya dalam 6 bulan, dia langsung dipromosikan dari seni bela diri tingkat 6 sebelumnya ke tingkat ke-7. Dia sepenuhnya menggantikan Wu Yun dan menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di kota Xingyu. Setahun kemudian, Xiao Sueyan membuat terobosan lain dan mencapai seni bela diri tingkat 8. Popularitasnya belum pernah terjadi sebelumnya di kota Xingyu, dan ketenarannya bahkan menyebar ke beberapa kota sekitarnya. Namun Wu Yun, putra surga yang sombong, lambat laun dilupakan oleh orang-orang. Beberapa orang bahkan mulai mengejek Wu Yun karena terlalu bodoh, menyebutnya orang yang tidak berguna. Pada tahun ketika Xiao Sueyan mencapai seni bela diri tingkat ke-8, Sekte Feiyun, sekte terbesar di Kekaisaran Yunyu dan tanah suci budidaya yang dirindukan semua pembudidaya Kekaisaran Yunyu, mengirimkan undangan, berharap Xiao Sueyan dapat bergabung dengan Sekte Feiyun. Pada titik ini, Xiao Sueyan telah benar-benar menjadi nama rumah tangga di kota Xingyu. Bahkan Raja Kekaisaran Yunyu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk memuji ketika dia mendengar namanya. Saat itu, keluarga Wu sangat marah bahkan Wu Yun pun merasa sedikit sedih. Ini harus menjadi kemuliaannya, semua ini harus menjadi miliknya. Tapi dia tidak menyesalinya, karena jika dia tidak melakukan ini, Xiao Sueyan akan mati. Jika dia tidak bisa menyelamatkan Sueyan, itu sudah cukup membuatnya menyesal seumur hidupnya. Wu Yun ingat dengan jelas apa yang dikatakan Xiao Sueyan kepada Wu Yun sebelum pergi. Terima kasih, Saudara Yun. Tanpamu, aku tidak akan pernah berada di tempatku sekarang ini. Kamu memberiku semua yang kumiliki. Aku akan berterima kasih padamu dalam hidup ini. Saat aku kembali dari Sekte Feiyun, aku akan menikahimu. Memikirkan hal ini,
pikiran Wu Yun perlahan-lahan kembali dari ingatannya. Sudah setahun, Sueyan, kamu akhirnya kembali. Maukah kamu memenuhi janjimu dan menikah denganku, kan? Aku sangat merindukanmu. Senyuman bahagia muncul di wajah Wu Yun, lalu dia mulai duduk bersila, menjalankan keterampilan keluarganya, dan secara tentatif menyerap energi spiritual langit dan bumi. Meski kehilangan dantiannya, namun ia pantang menyerah. Meski berkali-kali gagal, hal tersebut tidak pernah menjadi alasan untuk mengalahkannya. Seperti biasa, setelah membuat segel tangan, seni bela diri keluarga Wu Yuanjue perlahan beredar, dan energi spiritual langit dan bumi secara bertahap tersedot ke dalam tubuhnya, melewati meridian ke seluruh tubuhnya. Setelah beredar selama 24 hari, itu mulai berkumpul di dantian. Namun dantiannya telah lama digali, dan dia tidak dapat memadatkan energi spiritualnya sama sekali. Melihat energi spiritual yang akhirnya dia kumpulkan menghilang sedikit demi sedikit, mau tidak mau Wu Yun sedikit kecewa. Sudah berakhir, gagal lagi. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Dia perlahan membuka matanya dan hendak bangkit dan meninggalkan bangku batu. Tiba-tiba terjadi ledakan di langit cerah. Terdengar suara gemuruh, dan petir terbang melintasi langit. Wu Yun mendongak kaget, hanya untuk melihat bahwa langit yang tadi tidak berawan kini dipenuhi awan hitam. Aliran guntur melintas di langit, dan guntur berguncang begitu keras hingga tanah sedikit bergetar. Saat berikutnya, Wu Yun melihat kilatan cahaya keemasan di kehampaan yang dipenuhi awan hitam. Dia merasakan dahinya memanas, seolah-olah dia terkena sesuatu, penglihatannya menjadi gelap, dan dia kehilangan kesadaran. Setelah Wu Yun koma, ketenangan kembali ke langit, awan hitam menghilang, guntur mereda, dan semuanya kembali tenang. Setelah beberapa saat, Wu Yun membuka matanya, dan dunia yang sama sekali asing muncul di hadapannya. Di sini gelap, seolah diselimuti lapisan kabut tebal, tak terbatas. Melihat jauh ke kejauhan, Wu Yun menemukan sepertinya ada sebuah danau beberapa ratus meter di depannya. Berjalan ke depan, Wu Yun merasa ngeri saat mengetahui bahwa alih-alih sebuah danau, ini sebenarnya adalah lautan energi spiritual. Tak terbatas dan tak berdasar, seluruhnya terbentuk dari pengumpulan energi spiritual, seperti lautan tak berujung. Ini sebenarnya lautan energi spiritual. Wu Yun berseru, lautan energi spiritual yang begitu besar, bahkan puluhan juta kultivator yang telah berlatih di sini selama ratusan ribu tahun mungkin tidak dapat menyerap semuanya. Tempat apa ini? Apakah saya mati? Apakah ini neraka atau surga? Pada saat ini, semburan cahaya keemasan muncul di ujung lautan energi spiritual yang tak berujung, dan tidak lama kemudian, suara Zen yang terdengar seperti suara Buddha terdengar perlahan. Luar biasa dan jauh, suaranya sampai ke telinga Wu Yun. Seolah-olah Wu Yun telah mengalami baptisan takdir, kepalanya tiba-tiba mulai berdengung. Suara Buddha ini sepertinya ingin menyampaikan suatu pesan kepadanya, tetapi dia tidak dapat memahaminya untuk saat ini. Di bawah baptisan suara Buddha, Wu Yun tanpa sadar duduk bersila dan mulai mendengarkan dengan tenang makna sebenarnya yang tersembunyi di dalam suara Buddha. Tutup mata Anda dan konsentrasi, nikmati baptisan suara Buddha. Melihat ke dalam, Wu Yun terkejut menemukan bola emas seukuran telur muncul di dantian aslinya yang kosong. Manik itu bersinar terang, dengan cahaya misterius mengalir di sekitarnya. Tiba-tiba, Wu Yun merasakan panas di perutnya, dan bola emas tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan aliran energi spiritual yang agung dan besar melonjak keluar darinya, langsung menyebar ke meridian di sekitar tubuh Wu Yun. Bab 2 Teknik Dewa Bela Diri Taisang. Di bawah baptisan energi spiritual yang tiba-tiba ini, Wu Yun mulai merasa sangat nyaman. Setelah beberapa saat, dia hanya merasakan sakit yang luar biasa. Energi spiritual yang melonjak sebenarnya memperluas meridiannya. Meskipun Wu Yun bingung, dia juga tahu bahwa setelah meridian berhasil diperluas, ini bukanlah hal yang buruk. Menggigit bibirnya, dia menahannya dengan seluruh kekuatannya. Meski proses ini menyakitkan, namun hasilnya juga mengejutkan. Setelah mengalami rasa sakit ini, Wu Yun terkejut saat mengetahui bahwa meridiannya telah berhasil melebar, dari ukuran asli sumpit menjadi seukuran ibu jari. Hampir 2 kali lipat. Apa yang sedang terjadi? Nada bingung Wu Yun dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tahu betul bahwa semakin lebar meridiannya, semakin cepat kecepatan kultivasinya. Seperti halnya sungai, semakin lebar meridiannya, semakin banyak energi spiritual yang dapat diangkutnya pada saat yang bersamaan. Tidak hanya kecepatan latihannya, tetapi juga dalam pertarungan, semakin lebar meridiannya, semakin banyak energi spiritual yang dapat dikeluarkan dan semakin besar kekuatan serangannya.
Jadi, ini jelas merupakan situasi win-win. Setelah beberapa saat, energi spiritual yang mengalir melalui meridian yang mulai meluap ke tubuhnya. Wu Yun menemukan bahwa energi spiritual ini sebenarnya meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya. Hanya dalam beberapa menit, dengan suara berderak di tulangnya, dia bisa merasakan tubuh fisiknya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini semua hasil dari manik emas? Wu Yun bertanya pada dirinya sendiri dengan bingung. Pada saat ini, pikirannya tiba-tiba berdengung lagi, dan pada saat berikutnya, potongan informasi dengan paksa dituangkan ke dalam pikirannya. Wu Yun merasa otaknya akan meledak, rasa sakit seperti ini beberapa kali lebih menyakitkan daripada sekadar memperluas meridiannya dan memperkuat tubuh fisiknya. Akhirnya, Wu Yun tidak tahan lagi, penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan lagi. Saya tidak tahu berapa lama, tapi hembusan angin sejuk bertiup, dan Wu Yun merasa sedikit kedinginan. Setelah menggigil, aku membuka mataku, dunia aneh telah lama menghilang, dan pemandangan familiar masih ada di hadapanku. Di gunung di belakang rumah Wu, ada paviliun pengamatan. Saya melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Mungkinkah itu hanya mimpi yang saya alami? Sayangnya, kesehatan saya semakin memburuk selama setahun terakhir, dan saya mulai melamun. Wu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tetapi tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres. Dia merasa kuat, tungkai dan kakinya kuat, dan tangan serta kakinya sepertinya memiliki kekuatan 100 pon. Itu jelas bukan perasaan sebelumnya. Menjadi tidak berdaya. Tidak, tubuhku sepertinya menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Wu Yun segera duduk bersila dan menemukan bahwa itu sama dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Sebenarnya ada bola emas seukuran telur di dantiannya, dan bola ini telah terintegrasi sepenuhnya dengan meridian yang menuju ke dantiannya, sama seperti dantiannya. Wu Yun mencoba mengerahkan kekuatannya, dan benar-benar menemukan bahwa dia dapat memobilisasi energi spiritual dalam manik emas. Dengan satu pukulan, sebuah batu besar seberat beberapa ratus kilogram terjatuh tepat di depannya. Ini benar-benar dantian baruku. Wu Yun sudah sedikit tidak koheren, yang mana itu terlalu luar biasa baginya. Sebuah pukulan dapat memiliki kekuatan ratusan kilogram, yang merupakan bukti bahwa seorang praktisi telah mencapai seni bela diri tingkat pertama. Dia mencoba menggunakan pikiran bawah sadarnya untuk memasuki manik emas, tetapi begitu kesadarannya masuk, dia langsung ditolak dan tidak bisa menjelajahi dunia dalam manik emas sama sekali. Tapi Wu Yun yakin bola emas ini benar-benar tidak biasa. Meski bisa menyimpan energi spiritual seperti dantian, itu jelas bukan dantian. Terlebih lagi, setelah kontak sederhana tadi, dia bisa merasakan bola emas di dalam diriku. Takut masih ada dunia tersembunyi yang tak terpahami dan luas. Memikirkan hal ini, mata Wu Yun melebar, mengingat lautan energi spiritual yang tak ada habisnya di dunia gelap yang dia datangi setelah koma. Mungkinkah lautan energi spiritual itu tersembunyi di dalam manik emas ini? Meskipun dia tahu bahwa ada harta karun yang sangat besar yang tersembunyi di dalam tubuhnya, Wu Yun tidak berdaya karena dia tidak dapat menyentuh dunia dalam bola emas. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap bersemangat karena dia punya dantian baru dan dia bisa mulai berlatih lagi. Wu Yun mengira semuanya sudah berakhir, tetapi pada saat ini, suara tua dan agung tiba-tiba terdengar di benaknya. Orang tua itu tidak terkalahkan sepanjang hidupnya, sepanjang zaman kuno, dan tidak terkalahkan. Namun bagaimanapun juga, manusia tidak dapat lepas dari hukum langit dan bumi. Sekarang waktunya telah tiba, saya meninggalkan rahasia dewa bela diri tertinggi ini untuk menjadi hanya bagi mereka yang ditakdirkan untuk melakukannya. Bersamaan dengan suara ini, Wu Yun merasa seolah-olah informasi asing yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam kepalanya dalam sekejap, dan kepalanya sepertinya meledak oleh informasi tersebut. Setelah sekian lama, dia akhirnya tenang. Wu Yun mulai memilah informasi dan terkejut saat mengetahui bahwa itu sebenarnya adalah buku tentang teknik budidaya. Taisang Martial God Jue. Mungkinkah pemilik suara lama yang kudengar tadi adalah pemilik yang menciptakannya? Dewa bela diri kuno. Memikirkan hal ini, Wu Yun mulai mencoba mempelajari lebih dalam teknik misterius ini. Perkenalan pembukaannya saja sudah membuat Wu Yun terkesan. Seni bela diri ilahi tertinggi, gunakan seni bela diri untuk memasuki Tao, kembangkan tubuh asli, silangkan tubuh sendiri, gunakan seni bela diri untuk melakukan perjalanan ke surga, dan melawan surga. Setelah membacanya dengan cermat, Wu Yun merasa mendapat banyak manfaat, metode latihan dan pola seni dewa bela diri Taisang sepenuhnya di luar jangkauan kognitif Wu Yun.
Tingkat kehalusan dan misterinya jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh seni bela diri keluarga Wu Yuanjue. Tingkat budidaya teknik dewa bela diri Taisang ini tidak berbeda dengan tingkat teknik lainnya. Setelah seni bela diri tingkat 10, ada alam transformasi laut, alam bela diri spiritual, alam bela diri sejati, alam bela diri bumi, alam Tianwu, alam Tianzun, alam transformasi ilahi, Del. Setelah bertransformasi menjadi alam laut, setiap alam terbagi menjadi 9 langit. Setelah secara tentatif menjalankan teknik Taisang Martial God Jue sekali, dia tiba-tiba merasakan energi spiritual langit dan bumi mengalir deras ke tubuhnya seperti orang gila. Dia dapat menyerap energi spiritual beberapa kali lebih cepat dibandingkan saat dia berada di puncaknya. Dan energi spiritual yang dia serap beredar di meridian selama beberapa hari, dan kemudian menetap di ruang kecil yang dibuka oleh manik emas, memainkan peran dantian. Wu Yun sangat gembira dan terus berlatih, duduk di sana selama 2 jam penuh. 2 jam kemudian, Wu Yun menghirup udara keruh, membuka matanya, dan merasakan peredaran energi spiritual di meridian dan manik-manik emasnya. Ia merasa tubuh dan pikirannya rileks dan mendapat banyak manfaat. Bagus sekali, saya benar-benar mencapai surga kedua secara langsung. Hanya dalam 2 jam, dia berpindah dari surga pertama ke surga kedua. Ini mungkin kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah dicapai sebelumnya atau sejak saat itu. Jika orang biasa ingin naik dari level pertama ke level kedua, dibutuhkan waktu setidaknya 2 bulan, bahkan Wu Yun, seorang jenius di puncaknya, membutuhkan waktu 1,5 bulan penuh untuk melakukannya. Tapi sekarang, dia hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 jam. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa Wu Yun begitu menantang setelah perluasan meridiannya. Tentu saja, ini secara alami tidak akan kekurangan bantuan dari Taisang Martial God Jue, sebuah teknik yang menantang surga. Tidak. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Wu Yun merasa ada yang tidak beres, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kultivasinya terjebak di alam surga kedua. Namun ia dapat merasakan lebih jelas bahwa energi spiritual dalam tubuhnya jauh melampaui alam surga kedua. Apakah karena perluasan meridian maka jumlah energi spiritual yang dibutuhkan untuk terobosanku meningkat? Atau karena manik-manik emas? Ledakan. Dengan satu pukulan, batu seberat 100 kg di depannya yang telah didorong ke bawah sebelumnya langsung hancur berkeping-keping. Wu Yun sangat gembira, seperti yang dia harapkan. Untuk memecahkan batu energi spiritual, seseorang harus mencapai setidaknya budidaya tingkat ketiga, dan beberapa orang bahkan memerlukan budidaya tingkat keempat untuk memecahkan batu-batu tersebut. Dengan budidaya surga kedua, saya dapat mencapai kekuatan serangan surga ketiga. Mungkinkah saya? Memikirkan hal ini, Wu Yun menjadi bersemangat. Bagus sekali. Jika Sueyan mengetahuinya, dia akan sangat senang. Wu Yun sangat bersemangat membayangkan bertemu Xiao Sueyan dan memberitahunya berita besok. Dia berencana menyembunyikan masalah ini dari siapapun dan menunggu sampai Xiao Sueyan kembali sebelum menyuruhnya memberinya kejutan. Malam berlalu dengan tergesa-gesa, dan aku menantikan kembalinya Xiao Sueyan dengan kegembiraan dan kegembiraan. Keesokan paginya, Wu Yun berlari menuju rumah Xiao saat fajar. Wu Yun hendak melihat cinta yang tidak dilihatnya selama setahun, dan Wu Yun sangat bersemangat dan gugup. Mendekati keluarga Xiao, ada beberapa pelayan keluarga Xiao berkumpul di depan mereka. Wu Yun hendak naik untuk menyapa dan menanyakan kabar Xiao Sueyan. Namun begitu dia mendekat, dia mendengar celoteh para pelayan dan tiba-tiba merasa bingung. Hei, pernahkah Anda mendengar bahwa Nona Sueyan kembali pagi ini, dan dia juga membawa kabar baik? Tubuh Wu Yun tiba-tiba membeku, dan hatinya sangat gembira. Sueyan telah kembali, Sueyan yang kurindukan akhirnya kembali. Namun kegembiraan Wu Yun benar-benar hancur oleh kata-kata mereka selanjutnya. Saya mendengarnya. Saya mendengar bahwa Nona Sueyan cocok dengan Li Jianfeng, yang berada di peringkat ke-8 dalam daftar sekte luar sekte Fei Yun. Selain itu, mungkin Li Jianfeng akan datang ke keluarga Wu kami untuk melamar pernikahan sebentar lagi. Peringkat langit dan bumi sekte luar sekte Fei Yun. Hanya orang jenius sejati yang dapat diberi peringkat di dalamnya. Saya mendengar bahwa orang nomor 1 di peringkat langit dan bumi tampaknya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam Lingwu. Saya pikir Li Jianfeng harus melakukannya setidaknya telah mencapai alam Lingwu atau lebih tinggi. Jika kita benar-benar menjalin hubungan ini, keluarga Xiao kita akan menjadi makmur. Bab 3 Perpisahan. Wu Yun hampir tidak bisa mendengar sisa kata-katanya, dia hanya merasakan dengungan di kepalanya, sama menjijikkannya dengan jutaan lalat terbang di telinganya.
Setelah linglung sejenak, Wu Yun memaksakan senyum dan berkata pada dirinya sendiri, haha, bagaimana Sue Yan bisa menjadi orang seperti itu? Mulut para pelayan keluarga Xiao ini sangat kejam. Dia melangkah maju dan memarahi, apa yang kamu bicarakan? Kamu menyebarkan rumor secara tidak senonoh dan memfitnah istrimu. Tunggu sampai aku memberitahu istrimu dan lihat bagaimana dia menghukummu. Segera, para pelayan berbalik dan menatap Wu Yun dengan mata aneh. Ini seperti melihat orang bodoh. Wu Yun merasa sedikit tidak nyaman ditatap dan dimarahi, apa maksudmu? Salah satu dari mereka tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, oh, ternyata tuan muda dari keluarga Wu. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda datang ke keluarga Xiao kami? Wu Yundao, saya datang untuk menemui istri Anda. Saya ingin tahu apakah dia sudah kembali. Pelayan itu diam sejenak dan berkata, ya, wanita itu memang sudah kembali. Bagus. Wu Yun mengangguk, lalu berjalan menuju rumah Xiao sambil tersenyum. Del. Begitu dia mengambil 2 langkah, Wu Yun segera dikepung oleh 2 pelayan dan menghentikannya. Bagaimana? Wu Yun berkata dengan tidak senang bahwa keluarga Xiao dan keluarga Wu selalu berhubungan baik. Mengesampingkan pertunangannya dengan Xiao Sueyan, tuan muda dari keluarga Wu langsung menemui keluarga Xiao kapanpun dia mau, dan dia tidak pernah berhenti. Oleh siapapun. Toko buku Yubao. Tuan Wu, sebaiknya Anda kembali, nyonya kami tidak akan melihat Anda. Nada suara pelayan itu perlahan menjadi acuh tak acuh. Apa maksudmu? Apa kamu tidak tahu hubunganku dengan Sue Yan? Pergilah. Wu Yun sedikit marah. Tuan Wu, kepala keluarga telah mengeluarkan larangan hari ini, melarang kontak dengan keluarga Wu, terutama Anda, Tuan Wu, Wu Yun. Jika Anda bersikeras memaksa masuk, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Suara pelayan itu menjadi lebih kuat. Kamu bajingan, keluar dari sini, aku ingin bertemu tuanmu. Wu Yun memarahi dengan marah, kemarahan mendidih di hatinya. Kemarilah, seseorang mencoba masuk ke rumah Xiao. Ketika pelayan melihatnya, dia segera berteriak ke kediaman keluarga Xiao, dan lebih dari selusin penjaga dengan pisau keluar dan mengepung Wu Yun. Kemudian pelayan itu berkata, Wu Yun, aku akan memberimu wajah dan memanggilmu tuan muda. Jika aku tidak memberimu wajah, kamu akan menjadi pecundang. Kamu adalah pecundang yang bahkan tidak bisa mengangkat pisau. Kamu masih ingin bertemu nyonya kita, kepala keluarga kita. Jangan marahi dirimu sendiri. Lihatlah dirimu sendiri. Kamu ingin mati. Berhenti, tunggu, tuan. Wu Yun meraung marah dan hendak mengambil tindakan ketika sebuah teriakan tiba-tiba datang dari belakangnya. Sebenarnya yang datang adalah pelayan dari keluarga Wu. Pelayan keluarga Wu berlari ke arah Wu Yun dan berbisik, Tuan Wu, mengapa kamu ada di sini? Saya sudah lama mencarimu. Cepat kembali bersamaku. Tuan rumah sedang mencarimu. Wu Yun mengerutkan kening dan berkata, ayah mencariku. Ada apa? Baru saja, kepala keluarga Xiao datang ke keluarga Wu saya bersama Nona Xiao. Dia sangat agresif dan memiliki niat buruk. Tuan muda, harap cepat kembali. Wu Yun terkejut. Jelas bukan hal yang baik untuk datang ke rumah lebih awal. Dia tidak bisa tidak memikirkan apa yang baru saja dibicarakan oleh pelayan keluarga Xiao. Dia memandang penjaga keluarga berikutnya yang dikelilingi olehnya, dan memarahi, pergi, aku akan menyelesaikan masalah denganmu di lain hari. Setelah mengatakan itu, Zigu dan pelayan keluarga Wu berjalan menuju keluarga Wu. Sekelompok pelayan keluarga Xiao dibiarkan dengan ekspresi mengejek di wajah mereka, pecundang ini masih berani berbicara dengan arogan, mengatakan bahwa kita sedang mencari kematian. Untungnya, seseorang dari keluarga Wu datang, sebaliknya meskipun dia lumpuh, kepala keluarga akan tetap menggendongnya. Kembali ke rumah Wu, ruang tamu. Semua pejabat senior keluarga Wu ada di sana, dan kepala keluarga, Wu Tian, duduk di posisi teratas. Banyak orang dari keluarga Xiao juga datang, dipimpin oleh kepala keluarga, Xiao Long, dan putrinya Xiao Sueyan. Wu Yun ingin naik dan menyapa, tetapi begitu dia masuk ke ruang tamu, dia langsung merasakan ada yang tidak beres di atmosfer, dan ada perasaan tegang. Wu Yun berpura-pura tenang dan berkata dengan keras, Paman Xiao, Sueyan, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu ada di sini? Tapi Xiao Long dan Xiao Sueyan saling memandang dengan dingin. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, dia menoleh ke Wu Tian dan berkata, Ayah, apa yang terjadi? Wu Tian terlihat serius dan berkata, Yuner, datanglah ke sini untuk menjadi ayahku. Saat Wu Yun berjalan menuju Wu Tian, suasana canggung akhirnya pecah.
Xiao Long berbicara lebih dulu dan berkata, Wu Tian, sekarang putramu telah kembali, saatnya mengambil keputusan. Pertunangan antara putriku Sueyan dan putramu Wu Yun harus segera dihancurkan tanpa penundaan. Tiba-tiba hati Wu Yun tenggelam, kakinya terasa sedikit gemetar dan dia hampir terjatuh. Ini merupakan pukulan besar baginya. Baginya, ia tak segan-segan menjadi orang yang tidak berguna. Setelah menunggu beberapa tahun, apakah ini hasil yang ia dapatkan sebagai balasannya? Wu Tian melihat putranya tidak normal, maka dia mengirimkan energi spiritual yang lembut untuk menopang tubuh Wu Yun. Kemudian dia meraung dengan marah, Xiao Long, hati manusia terbuat dari daging. Apakah hati keluarga Xiaomu telah dimakan anjing? Kamu tidak berterima kasih. Jika bukan karena putraku Wu Yun, akankah putrimu berada di tempatnya? Adalah hari ini. Semua orang di keluarga Wu saling memandang dengan marah. Jejak rasa dingin melintas di wajah Xiao Long, lalu dia berkata dengan tenang, Wu Tian, bagaimana jika aku memberitahumu bahwa aku telah merencanakan semua ini? Apa? Wu Tian tiba-tiba menjadi marah, menamparkan meja dan berdiri. Dengan keras, meja teh di depannya hancur menjadi bubuk. Huff, apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Aku akan membantumu. Meskipun dia anggota keluarga Wu, Xiao Long tidak menunjukkan rasa takut, karena dia berani datang, dia jelas sudah siap. Xiao Long, katakan padaku dengan jelas, apakah ini semua konspirasi yang kamu buat 3 tahun lalu hanya untuk menyakiti keponakanku Wu Yun? Orang yang berbicara saat ini adalah sepupu Wu Tian, Wu Zan. Huff, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada salahnya untuk memberitahumu. Kota Xingyu kami adalah keluargaku, dan keluarga Wu adalah satu-satunya, tetapi keluarga Wu Mu telah menghasilkan seorang jenius yang tiada taranya. Jika aku tidak, saya tidak memikirkan cara untuk menghancurkannya, bagaimana saya bisa melakukannya di masa depan? Akankah keluarga Xiao saya memiliki peluang untuk berhasil? Xiao Long tersenyum sinis seolah konspirasinya berhasil. Hati Wu Yun kembali terasa dingin, dan kepalanya bergemuruh, ini merupakan pukulan telak baginya. Brengsek, ayo, ambilkan untukku. Wu Tian sangat marah dan langsung memerintahkan semua orang di keluarga Xiao untuk ditangkap. Kamu berani. Xiao Long tidak menunjukkan rasa takut dan mengeluarkan raungan panjang tiba-tiba, ratusan penjaga keluarga Xiao bergegas masuk ke dalam keluarga Wu dan berdiri di halaman di luar ruang tamu dalam keadaan siaga. Wajah Wu Tian menjadi dingin, dia sudah menduga bahwa Xiao Long pasti sudah bersiap, tetapi yang mengejutkannya, keluarga Xiao benar-benar mengerahkan upaya yang begitu besar, dengan ratusan penjaga, yang telah mencapai titik memulai perang. Selama Wu Tian memberi perintah lagi, saya khawatir keluarga Xiao dan Wu akan segera melakukan pertempuran besar-besaran. Tuan, orang-orang di keluarga Xiao kejam dan tidak bisa ditoleransi. Berikan perintah. Bawahan saya Wu Zan, tolong perintahkan saya. Di bawah kepemimpinan Wu Zan, semua orang di keluarga Wu sangat marah, menunggu perintah Wu Tian. Wu Tian hendak memberi perintah, tapi dia hanya mendengar Wu Yun di samping tiba-tiba berkata, berhenti, ayah, tetua keluarga, masalah ini dimulai karena aku, Wu Yun, dan ini harus diselesaikan karena aku. Saya tidak mau itu terjadi karena saya. Kesalahannya mengakibatkan banyak korban jiwa. Semua orang berbalik dan memandang Wu Yun. Tuan muda dari keluarga Wu yang penuh energi 3 tahun lalu dan hampir diabaikan setelah 3 tahun tenggelam. Yuner, kamu. Wu Tian juga sedikit terkejut, hal ini tidak sejalan dengan karakter putranya yang sudah 3 tahun bungkam. Ayah, biarkan aku menyelesaikannya. Wu Yun menjawab dengan suara rendah, lalu menoleh ke arah Xiao Sueyan, saat ini, masih ada sedikit kehangatan di matanya. Dia bahkan rindu dalam hatinya bahwa semua ini adalah ide Xiao Long dan Xiao Sueyan tidak mengetahuinya. Ditanya, Sueyan, mengenai masalah ini, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti bicara. Karena dia melihat dingin dan jijik di wajah Xiao Sueyan. Dia tiba-tiba mempercayainya dan mempercayai rumor yang dia dengar sebelumnya. Wu Yun, itu tidak mungkin bagi kami. Jangan ganggu aku lagi. Ini hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Suara Xiao Sueyan benar-benar dingin dan tidak lagi mengandung emosi apapun. Tidak mungkin. Haha. Wu Yun mundur 2 langkah dengan sedih, harapan terakhir di hatinya benar-benar hilang. Setelah beberapa saat tenang, Wu Yun meraung, mengapa kamu melakukan ini padaku? Apakah kamu lupa bahwa aku tidak ragu untuk menghancurkan kultivasiku sendiri dan memberimu dantianku untuk memperpanjang hidupku? Kamu,
Sebagai ganti apakah itu pengkhianatanmu? Kamu masih belum mengerti. Ini semua sudah direncanakan. Tidak ada yang memaksamu melakukan ini. Semuanya sukarela. Bahkan jika kamu tidak menyelamatkanku, ayahku punya cara untuk menyelamatkanku, dan aku akan memikirkan hal lain. Cara untuk menjadi orang yang sama seperti Anda saat ini. Kata-kata Xiao Sueyan yang tegas dan dingin seperti pisau tajam, menusuk jauh ke dalam hati Wu Yun. Jika kamu terus hanya memenangkan simpati di sini, itu hanya akan membuatku semakin meremehkanmu. Jika kamu tidak mau, gunakan saja kekuatanmu untuk membuktikan diri sendiri. Anda terlalu naif dan tidak berpikiran. Masuk akal untuk dimanfaatkan dan ditipu. Tidak ada yang bisa disalahkan. Haha, ya, saya selalu bodoh. Saya orang paling bodoh di dunia. Wu Yun tersenyum, tapi senyumnya sangat sedih. Bodoh, ternyata aku selalu menjadi idiot di matamu. Hahaha. Wu Yun meraung dengan marah, suaranya penuh kesedihan. Xiao Sueyan hanya menatapnya dengan tenang, bahkan tanpa menggerakkan matanya, tidak mau menunjukkan rasa kasihan sedikit pun. Saat ini, Wu Yun benar-benar patah hati. Pengkhianatan terhadap kekasihnya menyebabkan seluruh pribadinya mengalami transformasi yang cepat. Teknik Dewa Bela Diri Taisang di tubuhnya berjalan dengan liar, dan tidak ada orang lain yang bisa merasakannya, tetapi Wu Tian, yang paling dekat dengannya, merasakannya. Wajahnya terkejut, tetapi matanya penuh kegembiraan. Ia bisa merasakan ada gelombang energi spiritual di tubuh putranya. Yuner, Wu Tian memanggil dengan suara rendah. Ayah, aku baik-baik saja. Wu Yun perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, dari kesedihan hingga hampir gila, dan kemudian kembali tenang. Keadaan pikirannya telah berubah total, dan dia bukan lagi anak lelaki yang lugu. Xiao Long berbicara pada saat yang tepat dan berkata, Wu Tian, pada titik ini, keluarga Wu Anda hanya memiliki dua pilihan. Bertarung dengan keluarga Xiao saya, atau, dalam waktu 2 bulan, kita akan bertemu bab sebenarnya di kompetisi kota Xingyu dan serahkan semuanya padamu. Biarkan anak-anak memutuskan. Wu Tian menarik napas dalam-dalam dan Wu Yun mengerutkan kening. Mereka semua sepertinya sudah menebak kata-kata Xiao Long selanjutnya. Benar saja, Xiao Long berkata, tentu saja, jika anak-anak yang memutuskan, tentu saja saya akan memiliki persyaratan. Pihak yang kalah harus meninggalkan kota Xingyu bersama seluruh keluarga mereka, dan tidak akan pernah menginjakkan kaki di kota itu. Bab 4 Pil Keberuntungan. Brengsek, Xiao Long, apa maksudmu? Biarkan anak-anak memutuskan. Saat ini, tidak ada seorang pun di kota Xingyu yang tahu bahwa putrimu adalah jenius nomor 1. Wu Zan mendengus dingin. Kalau begitu kedua keluarga kita bisa bertarung. Sekarang putriku telah bergabung dengan Sekte Fei Yun. Begitu sesuatu terjadi pada keluarga Xiao kita, Sekte Fei Yun tidak akan pernah tinggal diam. Keluarga Yu Wu bisa mencobanya. Xiao Long tampaknya memiliki peluang menang. Anda, Wu Tian sangat bersemangat, tapi dia juga terdiam beberapa saat. Sekarang, karena Xiao Sueyan adalah murid dari Sekte Fei Yun, dia juga menarik perhatian sekte tersebut karena bakatnya. Jika sesuatu terjadi pada keluarganya, Sekte Fei Yun pasti tidak akan melepaskannya. Keluarga Xiao dan keluarga Wu berimbang, tetapi jika Sekte Fei Yun terlibat, ini mungkin menjadi situasi sepihak. Wu Yun juga terlihat jelek. Xiao Long ini licik dan licik. Tidak peduli jalan mana yang dipilih keluarga Wu, itu akan sangat sulit. Haha, kenapa? Kepala keluarga Wu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Xiao Long memiliki peluang menang dan penuh percaya diri. Dalam perjuangan ini, keluarga Xiao telah memperoleh keunggulan absolut. Jika pertarungan keluarga dimulai, keluarga Xiao akan didukung oleh Sekte Fei Yun. Dan jika kita menunggu hingga turnamen kota Xingyu 2 bulan kemudian, siapa di seluruh kota Xingyu yang dapat menekan Xiao Sueyan, yang telah kembali dari Sekte Fei Yun dan kini telah mencapai surga tingkat ke-10. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, kecuali Wu Tian, Wu Yun dan Wu Zan, anggota keluarga Wu lainnya mulai berpikir untuk berhenti, dan mereka bahkan mulai memikirkan apakah akan berdamai dengan keluarga Xiao. Xiao Long secara alami dapat melihat perubahan ekspresi mereka dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kamu masih memiliki satu cara untuk pergi, setujui permintaan saya untuk memutuskan pertunangan, dan kemudian keluarga Wu mengumumkan ke seluruh kota Xingyu bahwa mereka dengan sukarela menyerah kepada keluarga Xiaoku. Xiao Long, jangan memaksa orang terlalu keras. Wu Tian menunjuk ke arah Xiao Long dengan marah, mengertakkan gigi dan meraung. Pada saat ini, Wu Yun di samping memiliki wajah muram, menatap kelompok anggota keluarga Xiao yang mendominasi ini,
dan berkata, Xiao Long, kamu dapat memutuskan pertunangan jika kamu mau, tetapi aku, Wu Yun, harus pergi ke keluarga Xiao Mu secara langsung. Ingat, aku tidak menginginkan putrimu, karena putrimu tidak cukup baik untukku, jadi bukan giliranmu untuk datang ke keluarga Wuku untuk memutuskan pertunangan. Kamu bajingan, apa yang kamu bicarakan? Putriku adalah murid dari Sekte Fei Yun, tapi dia tidak pantas menjadi pecundang sepertimu. Niat membunuh Xiao Long tiba-tiba muncul. Wu Yun mengabaikannya dan melanjutkan, tidakkah kamu ingin memutuskan kelangsungan hidup keluarga di kompetisi dalam waktu 2 bulan? Saya setuju atas nama ayah saya, dan saya akan memberitahu Anda bahwa saya, Wu Yun, adalah sekali jenius. Tetaplah jenius, tidak ada yang bisa melebihiku. Jejak keterkejutan muncul di mata Xiao Sueyan, dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui Wu Yun. Wu Yun melirik Xiao Sueyan dan melanjutkan, hanya masalah waktu saja pertunangan antara kamu dan aku dibatalkan, tapi ingat, itu tidak akan terjadi hari ini. Setelah kompetisi berakhir dalam 2 bulan, aku pasti akan datang ke rumahmu. Pintu secara langsung. Beritahu dunia bahwa kamu, Xiao Sueyan, tidak layak untukku, Wu Yun, dan aku tidak menginginkanmu lagi. Yuner, kamu. Wu Tian hendak berbicara tetapi berhenti. Ayah, percayalah padaku. Wu Yun menjawab dengan lembut, tapi kata-katanya penuh percaya diri. Haha, oke, itu kesepakatan. Aku ingin melihat bagaimana kamu yang kalah bisa bersaing dengan putriku dalam 2 bulan. Xiao Long sama sekali tidak mengambil hati kata-kata kejam Wu Yun. Menurutnya, ini adalah hasil terbaik, hanya masalah waktu sebelum keluarga Wu pindah. Sueyan, ayo pergi. Xiao Long tertawa 3 kali, mengibaskan lengan bajunya, dan berbalik untuk pergi. Jejak kecurigaan melintas di wajah dingin Xiao Sueyan, dia menatap Wu Yun sebentar, lalu mengikutinya. Di luar rumah Wu, Xiao Long memperhatikan sesuatu yang aneh pada putrinya dan berkata, Sueyan, kenapa kamu masih dimarahi oleh sampah itu? Atau kamu masih merenung tentang apa yang terjadi saat itu dan tidak tahan? Kamu harus ingat, Cheng mereka yang melakukan hal-hal besar tidak terpaku pada detail-detail kecil. Xiao Sueyan berkata, ayah, putriku jelas tidak toleran. Dia hanya menganggap dia sedikit aneh. Beraninya pecundang tanpa dantian berani mengatakan omong kosong seperti itu. Haha. Xiao Long berkata sambil tersenyum, itu saja, jangan khawatir. Terus terang saja, bahkan jika lelaki tua Wu Tian itu menggunakan beberapa metode untuk memulihkan dantiannya, bagaimana dia bisa mengikatnya begitu saja? 2 bulan. Dengan tingkat kultivasimu, kamu bisa membunuhnya dalam 2 bulan. Di ruang resepsi keluarga Wu, semua orang di keluarga Wu masih belum bubar. Wu Yun, masalah ini berkaitan dengan hidup dan mati keluarga Wuku. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Tuan, saya meminta agar pernyataan Wu Yun ditolak. Siapa yang akan dikirim keluarga Wu kita untuk bersaing dengan Xiao Sueyan dalam kompetisi 2 bulan kemudian? Tuan, saya tidak menerimanya. Bagaimana masa depan keluarga Wu kita bisa ditentukan oleh remaja laki-laki seperti Wu Yun? Wu Tian mengerutkan kening dan meraung, diam, Wu Yun adalah anakku, dan keputusannya adalah keputusanku. Selain itu, bisakah kamu memikirkan cara yang lebih baik selain ini? Apakah kamu benar-benar bersedia untuk menyerah? Di kaki keluarga Xiao. Menjadi antek mereka. Kamu duluan. Kepala keluarga akan mengambil keputusan sendiri mengenai masalah ini. Kamu tidak perlu khawatir. Wu Zhan juga berkata dengan kasar. Setelah mereka pergi, Wu Tiandao berkata, Wu Zhan, silakan minggir dulu. Saya akan berbicara sedikit dengan Yuner. Setelah Wu Zhan pergi, Wu Yun memiliki ekspresi malu di wajahnya. Ketika seluruh klan keberatan, dialah yang bersikeras memberikan dantian kepada Xiao Sueyan, dan dialah yang sendirian membawa keluarga ke tempat sekarang. Ayah, aku, Yuner, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Masalahnya ada di sini. Kami telah bekerja keras. Xiao Long telah menyusunnya selama bertahun-tahun. Kamu masih dalam masalah ketika kamu masih muda. Pantas saja kamu. Aku hanya merasakan fluktuasi energi spiritual di tubuhmu. Mungkinkah itu dantianmu? Ya, ayah, aku mengalami beberapa petualangan beberapa hari yang lalu dan dantian baru telah lahir. Haha, ini sangat bagus, sangat bagus. Ketika dia memikirkan bola emas di perutnya dan seni dewa bela diri tertinggi, Wu Yun tiba-tiba menjadi penuh percaya diri. Ayah, ada beberapa hal yang tidak bisa saya katakan kepada Anda, tapi tolong percayalah. Setelah 2 bulan, saya memiliki kepercayaan diri untuk membiarkan Xiao Sueyan itu dikalahkan olehku.
Yuner, lakukan saja. Tidak peduli apa hasilnya, ayahku akan berdiri di belakangmu. Kata-kata Wu Tian sangat menyentuh hati Wu Yun, bagaimanapun juga, ayahnya tetaplah ayahnya. Ngomong-ngomong, Yuner, aku punya 2 pil keberuntungan di sini. Minumlah. Aku harap ini bisa membantumu. Terima kasih ayah. Wu Yun tidak sopan dan langsung mengambil kotak giok yang diberikan ayahnya. Di dalam kotak giok ada 2 ramuan putih susu dengan aroma obat yang kuat. Yuner, pil keberuntungan ini sangat berharga dan sangat efektif. Saya membeli 2 pil keberuntungan ini dari arena bela diri hidup dan mati di kota Xingyu beberapa tahun yang lalu. Saya awalnya membelinya untuk Anda, tetapi 3 tahun lalu Anda dan Tianmu sudah tidak ada lagi, jadi aku menyimpannya. Sekarang akhirnya kembali ke pemilik aslinya. Selain itu, rata-rata orang membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mencerna efek dari sebuah pil keberuntungan. Masih ada waktu 2 bulan hingga kompetisi, jadi Anda tinggal menyerap kedua pil tersebut. Wu Yun mengangguk dan berkata, terima kasih ayah. Wu Yun tentu saja tahu betapa berharganya pil keberuntungan ini. Pil sangatlah berharga, bahkan pil pelatihan Qi yang paling umum berharga setidaknya puluhan ribu koin emas, dan harga pil keberuntungan beberapa kali lipat lebih mahal daripada pil pelatihan Qi. Biasanya harganya dipatok sekitar 500 ribu koin emas, dan seringkali ada harga tetapi tidak ada pasar. Bahkan keluarga menengah seperti keluarga Wu memerlukan setidaknya 2 atau 3 tahun untuk mendapatkan kembali setengah juta koin emas, dan beberapa orang biasa tidak akan pernah bisa mendapatkan uang sebanyak itu seumur hidup. Ayah, kamu bisa memberikan ramuan yang begitu berharga kepada anakku, yang merupakan kepercayaan terbesar pada anakku. Anakku pasti akan memenuhi kepercayaanmu. Ucapkan selamat tinggal. Wu Yun menyerahkan tangannya dan meninggalkan ruang tamu. Bab 5 Medan Duel Hidup dan Mati. Kembali ke kamar, Wu Yun tidak ragu sama sekali. Meski memiliki dantian baru, jarak antara dirinya dan Xiao Sueyan masih seperti jurang. Dia baru saja pulih ke surga tingkat kedua, tetapi Xiao Sueyan telah mencapai kultivasi tingkat ke-10. Waktu hampir habis. Hanya dalam 2 bulan, Wu Yun harus mencoba yang terbaik untuk menyusulnya. Bagi orang awam, saya khawatir 2 tahun pun berada di luar jangkauan mereka, tetapi Wu Yun yakin. Karena dia memiliki manik-manik emas dan seni dewa bela diri tertinggi. Ia berjalan langsung menuju tempat tidur dan duduk bersila sambil menelan pil keberuntungan, karena ayahnya pernah berkata sebelumnya bahwa dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan bagi orang biasa untuk menyerap dan memurnikan pil keberuntungan. Wu Yun tidak berani bertindak terlalu tergesa-gesa, jadi dia memasukkan pil keberuntungan ke dalam perutnya, dan kekuatan obat yang kuat segera mengalir di meridian Wu Yun. Pada saat yang sama, seni dewa bela diri Taisang berjalan dengan liar, dan dengan cepat menekan kekuatan obat yang merajalela. Namun, 1/4 jam kemudian, di bawah bimbingan teknik dewa bela diri Taisang, kekuatan obat yang kuat mulai diubah menjadi energi spiritual, yang diserap oleh meridian Wu Yun. Wu Yun merasa semua ini terlalu cepat, dengan kecepatan ini, kekuatan pil keberuntungan ini akan terserap seluruhnya dalam waktu kurang dari setengah jam. Aneh, sangat aneh. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang tidak dapat dia pahami adalah bahwa orang biasa membutuhkan waktu sebulan untuk menyerap pil keberuntungan yang telah dimurnikan, tetapi mengapa sepertinya dia tidak membutuhkan waktu 1 jam untuk menyerapnya sepenuhnya ketika pil tersebut memasuki tubuhnya. Mungkinkah yang diberikan ayahku adalah pil keberuntungan palsu? Wu Yun mau tidak mau menjadi curiga. Kurang dari setengah jam kemudian, di bawah pengoperasian teknik dewa bela diri Taisang, kekuatan obat dari pil keberuntungan ini telah diserap seluruhnya. Segera, tekanan yang tersisa di meridian Wu Yun mulai menghilang, dan pil keberuntungan pertama diserap sepenuhnya. Saat Wu Yun bertanya-tanya apakah pil keberuntungan ini palsu, Wu Yun merasakan bola emas mulai berubah. Ada perasaan bengkak. Apakah ini perasaan terobosan? Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa itu persis sama seperti saat dia menggunakan dantian untuk menerobos. Tidak lama kemudian, hanya terdengar suara retakan yang tajam, dan Wu Yun dengan jelas merasakan energi spiritual di tubuhnya berputar, dan tingkat kultivasinya langsung menembus. Itu surga ketiga. Saya benar-benar berhasil menembus surga ketiga. Wu Yun hampir tercengang. Tanpa diduga, pil keberuntungan yang asli ini tidak hanya diserap olehnya dalam waktu kurang dari 1 jam, tetapi juga secara langsung membantunya menerobos ke surga ketiga. Tentu saja, Wu Yun tidak bangga. Dia tahu bahwa kemampuan untuk memurnikan dan menyerap pil keberuntungan dengan begitu cepat mungkin semua karena teknik menantang surga di tubuhnya, seni dewa bela diri tertinggi.
Merasakan energi spiritual yang melonjak di tubuhnya, Wu Yun menelan pil keberuntungan kedua ke dalam perutnya tanpa ragu-ragu. Dengan bantuan Taisang Martial God Jue, masih butuh waktu kurang dari 1 jam untuk langsung menyempurnakan pil keberuntungan kedua. Namun kali ini tidak ada terobosan langsung dalam budidayanya. Seiring dengan kemajuan budidayanya, setiap level berikutnya menjadi semakin sulit. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk berpindah dari surga kedua ke surga ketiga, namun Wu Yun membutuhkan 1 hari penuh untuk berpindah dari surga ketiga ke surga keempat. Suatu hari kemudian, budidayanya mencapai tingkat keempat. Meskipun demikian, kecepatan ini masih sangat tak tertandingi, dan dapat dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Orang biasa membutuhkan setidaknya 2 bulan untuk memurnikan 2 pil keberuntungan, tetapi Wu Yun hanya menghabiskan waktu kurang dari 2 hari. Jika ini disebarkan, mungkin cukup untuk mengejutkan seluruh kekaisaran Yunyu. Merasakan energi spiritual penuh di tubuhnya, Wu Yun berdiri dan berkata pada dirinya sendiri, saya ingin pil keberuntungan, saya membutuhkan lebih banyak pil keberuntungan. Xiao Sueyan, saya tidak peduli apa yang telah Anda pelajari di Sekte Fei Yun, tingkat kultivasi apa yang telah Anda capai, dan saya tidak peduli jika ada Li Jianfeng, Sekte Luar ke-8, di belakang Anda. Jika Anda berani mengkhianatiku, kamu pasti akan menyesalinya. Setelah tenang, Wu Yun mulai memikirkan jalan selanjutnya. Anda tidak boleh memberitahu siapapun, termasuk ayah Anda, tentang terobosan Anda, lagi pula, hal semacam ini terlalu mengejutkan. Arena hidup dan mati. Jika saya membutuhkan pil penciptaan, saya harus pergi ke sana untuk mendapatkannya. Wu Yun mulai mengatur pikirannya. Jika Anda ingin mendapatkan pil keberuntungan, tidak ada tempat lain di kota Xingyu di mana Anda bisa mendapatkannya kecuali arena seni bela diri hidup dan mati. Namun jika ingin memasuki arena pertarungan hidup dan mati, maka kekuatan diri sendiri harus kuat, itu adalah rumah jagal yang kejam dalam arti sebenarnya. Memikirkan hal ini, Wu Yun mulai memahami kembali keterampilan seni bela diri yang tidak dia gunakan selama 3 tahun. 3 tahun lalu, sebagai orang jenius nomor 1 di kota Xingyu, dia tidak hanya berbakat dalam kultivasi, tetapi juga memiliki pemahaman unik tentang seni bela diri. Dengan tombak di tangan, ketenarannya menyebar ke seluruh kota, dan tombak itu melesat seperti naga, dengan kekuatan seperti angin. Kini dengan bonus seni dewa bela diri Taisang, Wu Yun merasa memiliki tingkat peningkatan baru dalam seni bela diri tersebut. Dengan ketukan lembut jarinya pada cincin penyimpanan, tombak putih keperakan terbang keluar, dengan udara dingin yang samar menyinari tombak itu. Ini terbuat dari besi dingin berumur berabad-abad dari tempat yang sangat dingin. Wu Yun dengan lembut menyentuh tombak perak di tangannya. Sudah 3 tahun, Silver Blade. Kamu sudah diam selama 3 tahun. Saatnya untuk aktif. Tombaknya mengarah ke depan, dan terdengar suara mendengung, seolah dia bisa merasakan semangat juang Wu Yun yang luar biasa. Naga bermain di air, bunga persik memenuhi langit, naga dan burung phoenix menari. Toko buku Yubao. 18 set keahlian menembak dilepaskan berturut-turut, dan aura di kamar Wu Yun tiba-tiba melonjak, dan suara tembakan berdengung dan meledak. Setelah memahami seni dewa bela diri Taisang, Wu Yun merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang berbeda tentang 18 keahlian menembak ini, dan beberapa area yang sebelumnya tidak dapat dipahami tiba-tiba menjadi lebih jelas. Baik itu kekuatan, kecepatan, atau akurasi, semuanya telah meningkat pesat. Setelah itu, Wu Yun menghabiskan beberapa hari lagi untuk menstabilkan kultivasinya dan menyempurnakan seni bela dirinya. Setelah semuanya stabil, Wu Yun mengenakan topeng pagi itu dan pergi ke gudang senjata keluarga untuk mendapatkan tombak besi biasa. Karena pedang perak yang digunakannya telah menjadi terkenal di seluruh kota Xingyu 3 tahun lalu, Wu Yun saat ini enggan mengungkapkan identitasnya di arena seni bela diri hidup dan mati, jadi segala sesuatu yang bersifat pribadi harus ditutup-tutupi. Termasuk penampilan dan senjata. Setelah semuanya siap, Wu Yun meninggalkan keluarga Wu dan berjalan menuju arena seni bela diri hidup dan mati kota Xingyu. Di arena seni bela diri hidup dan mati, tidak ada yang tahu siapa bosnya. Tapi tidak ada yang meragukan pengaruhnya di kota Xingyu. Bahkan 2 keluarga terbesar di kota Xingyu, keluarga Wu dan keluarga Xiao tidak pernah berani menyentuh tempat ini. Rumornya, arena bela diri hidup dan mati ini didirikan oleh orang kuat dari kota kekaisaran. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa orang kuat dari kota kekaisaran ini adalah teman dekat Raja Kekaisaran Yunyu. Aturan dalam arena pencak silat hidup dan mati ini adalah tidak ada aturannya,
kecuali Anda tidak bisa memilih lawan yang tingkat kultivasinya lebih rendah dari Anda, tidak ada aturan sama sekali. Kalaupun ada korban jiwa, kami tidak bertanggung jawab. Wu Yun, yang mengenakan topeng, datang ke gerbang arena seni bela diri hidup dan mati. Ada banyak orang di dalam, dan 10 arena seni bela diri bertarung dengan gila-gilaan. Dari waktu ke waktu, korban jiwa dibawa dari dalam. Adegan itu sangat berdarah. Seorang penjaga maju ke depan dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya apakah Anda di sini untuk menonton pertempuran atau berpartisipasi?" "Ikut." Suara Wu Yun rendah. Penjaga itu segera tersenyum dan berkata, "Silakan ikuti saya." Bab 6 Rumput Roh Awan Api. Saat melewati koridor arena pencaksilat, Wu Yun melihat sebuah plakat kristal yang menunjukkan hasil babak terakhir arena pencaksilat. Hasil arena seni bela diri berubah setiap bulan, dan 10 hari telah berlalu sejak babak penyegaran baru ini. Ada satu nama yang menonjol. Xiao Zueyan telah memenangkan 49 pertandingan di medan pertempuran surgawi ke-10, dengan tingkat kemenangan 100%, untuk sementara menduduki peringkat pertama. Dibandingkan dengan posisi kedua di belakangnya, itu seperti hukuman dari surga. Tempat kedua ini memenangkan kurang dari 10 pertandingan dan memiliki tingkat kemenangan 60%. Wu Yun mengerutkan kening dan berkata dengan bingung, "Hah? Xiao Zueyan, bukankah dia jenius nomor 1 di kota Xingyu? Mengapa dia masih datang ke arena seni bela diri hidup dan mati ini untuk berkompetisi?" Penjaga itu berbalik, tersenyum penuh arti, dan berkata, "Kekuatannya memang luar biasa, tetapi tidak ada batasan usia di arena seni bela diri kami. Siapapun dengan tingkat kultivasi tidak lebih dari tingkat ke-10 dapat berpartisipasi. Akan ada pria pemberani di bawah pahala yang besar, hehe. Hadiah besar." Wu Yun bertanya dengan ragu, "Apakah ada hadiah lainnya?" "Tentu saja ada." Penjaga itu berkata sambil tersenyum, "Lagi pula, hadiah kali ini sangat menarik, jika tidak, Nona Xiao, yang sudah menjadi terkenal di seluruh kota, tidak akan bersemangat." "Apa itu?" "Rumput roh awan api." "Rumput roh awan api," seru Wu Yun. Mau tak mau aku diam-diam berpikir bahwa rumput spiritual awan api ini jauh lebih berharga daripada pil penciptaan, dan bahkan merupakan harta karun yang telah mencapai tingkat ramuan. Ini sangat berguna bagi para pembudidaya yang ingin menerobos dari surga ke-10 ke alam transformasi laut. Mungkinkah Xiao Zueyan telah mencapai tingkat ramuan? Mencapai puncak surga ke-10. Memikirkan hal ini, ekspresi Wu Yun berubah. Jelas tidak ada perbedaan besar antara alam transformasi laut dan alam surga ke-10. Jika seperti dugaan Wu Yun, begitu Xiao Zueyan menerobos ke alam transformasi laut, maka Wu Yun akan menghadapi lawan yang sangat menakutkan dalam 2 bulan. Apakah kamu juga punya ide?" Melihat Wu Yun berdiri diam, penjaga itu tersenyum, lalu berkata, "Jangan pikirkan itu. Orang yang bisa mendapatkan rumput roh awan api harus menang dan menang di bulan ini. Kompetisi. Penghancuran ganda, karena Nona Xiao memilih untuk berpartisipasi, dia harus yakin akan kemenangan. Saya telah bekerja di arena seni bela diri ini selama lebih dari 10 tahun. Ini adalah pertama kalinya saya melihat Nona Xiao dengan tingkat kemenangan 100% dalam lebih dari 40 pertandingan." Tiba. Setelah penjaga itu pergi, Wu Yun yang berada di balik topeng, mengikutinya dengan wajah cemberut. Pada usia 17 tahun, dia mencapai alam transformasi laut. Jika Xiao Zueyan benar-benar melakukannya, bahkan orang-orang di ibu kota kekaisaran pun akan terkejut. Begitu orang-orang dari ibu kota kekaisaran turun tangan, jika dia tidak bisa melampaui Xiao Zueyan sebelum itu, keluarga Wu mungkin benar-benar putus asa. Prioritas pertama dari rencana sejauh ini adalah mencegah Xiao Zueyan mendapatkan rumput roh awan api. Hanya saja 10 hari telah berlalu untuk putaran perhitungan ini, dan kemenangan Xiao Zueyan telah mencapai 49. Jika dia berkompetisi setiap hari, maka saya khawatir tidak ada yang bisa menyusulnya dalam bulan ini. Setelah berkeliling beberapa koridor, Wu Yun mengikuti penjaga itu keluar ruangan. Penjaga itu berhenti dan berkata, "Masuk, seseorang akan menerimamu di dalam." Wu Yun mengangguk sedikit dan masuk ke ruangan, tempat seorang lelaki tua duduk. Nama, tingkat kultivasi. Orang tua itu melirik Wu Yun dan bertanya dengan santai. "Api hitam, surga keempat." Wu Yun sudah memikirkan nama panggilan untuk dirinya sendiri. "Barang apa yang kamu inginkan?" Kali ini, lelaki tua itu bahkan tidak mengangkat kepalanya dan bertanya dengan santai. Tampak jelas bahwa dia harus menerima banyak orang seperti Wu Yun setiap hari dan sudah mati rasa.
Kebanyakan orang memilih menyembunyikan identitasnya karena takut mendapat musuh. Pil keberuntungan. Apa, pil keberuntungan? Kali ini, lelaki tua itu akhirnya mengangkat kepalanya, menatap Wu Yun, dan berkata, ganti ke yang lain. Diperlukan setidaknya arena seni bela diri surgawi tingkat kelima untuk tukarkan dengan pil keberuntungan, dan Anda belum tentu tahu harganya. Jika Anda mampu membelinya, jika Anda bersikeras untuk mendapatkan pil keberuntungan, Anda harus kembali dan meningkatkan tingkat kultivasi Anda satu tingkat sebelum kembali. Surga kelima. Wu Yun mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa arena bela diri surga keempat tidak dapat ditukar dengan pil keberuntungan. Tapi sekarang, dia tidak tertarik pada barang apapun kecuali pil keberuntungan. Dia bertanya, apakah ada cara lain? Metode apapun bisa dilakukan, selama kita bisa mendapatkan pil keberuntungan. Orang tua itu memandang Wu Yun dengan penuh minat untuk beberapa saat, mengelus janggut seputih salju di dagunya, dan berkata, kecuali jika Anda bersedia untuk melompati tantangan dan menantang arena bela diri surgawi tingkat kelima dengan tingkat keempat Anda. Budidaya. Setelah jeda, dia menambahkan, tentu saja, Anda harus mempertimbangkan pro dan kontra di sini. Begitu Anda memasuki panggung seni bela diri hidup dan mati akan ditentukan oleh takdir, dan Anda tidak boleh menyesalinya di tengah jalan. Tantangan tingkat lompatan. Wu Yun memikirkannya sejenak. Ketika dia berada di surga kedua, dia mampu menangani kerusakan dari surga ketiga. Meskipun dia tidak menguji kekuatan tempurnya setelah mencapai surga keempat, dia masih ragu pada dirinya sendiri. Percaya diri. Dia mengangguk dan berkata, oke, jaminan apa yang saya perlukan? Haha, menarik. Aku sudah lama tidak bertemu pemuda pemberani sepertimu. Harga pasarannya 500.000 koin emas. Jika kamu kehilangan 500.000 koin emas, kamu akan kembali ke arena bela diri kami. Jika kamu menang, kamu akan mendapatkan semua pil keberuntungan dan koin emas. Kembalikan. Ini pasti bernilai 500.000 koin emas bagiku. Wu Yun melepas liontin giok dari lehernya. Liontin giok itu dingin saat disentuh dan jernih, tidak seperti benda biasa. Meteor jade. Untung. Benda ini bernilai lebih dari 500.000 koin emas. Kamu bersedia menyerahkannya? Wu Yun berkata dengan enteng, saya hanya menggunakannya sebagai hipotek sementara. Setelah saya menang, itu akan tetap menjadi milik saya. Ini adalah peninggalan ibu saya untuk saya. Jika saya tidak memiliki kepercayaan 100%, saya akan melakukannya tentu saja tidak menggadaikannya. Haha, ya, pemuda itu memiliki nada yang kuat. Orang tua itu menerima potongan batu giok meteorit dan berkata, dalam setengah jam, saya akan mengatur arena seni bela diri untukmu. Setelah meninggalkan ruangan, Wu Yun datang untuk menyaksikan medan perang. Tempat itu dipenuhi orang, teriakan, dan 10 platform seni bela diri berdiri di depan mereka. Dari kiri ke kanan, dari surga pertama hingga surga ke-10. Wu Yun meliriknya. Dan ketika matanya melirik ke platform pertarungan seni bela diri tingkat 10, dia langsung membeku. Di panggung seni bela diri tingkat 10, sesosok tubuh anggun sedang menari dan bergerak, dengan gerakan yang indah, seperti peri. Banyak penonton yang bersorak untuknya. Tapi melihat semua ini, Wu Yun hanya merasa jijik. Dia adalah wanita yang dingin dan jahat, Xiao Sueyan. Segera, Xiao Sueyan melukai lawannya dan menang. Pada plakat kristal di depan, jumlah kemenangan Xiao Sueyan disegarkan kembali, mencapai 50, dan tingkat kemenangannya tetap tidak berubah. Wu Yun mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, rumput awan api ini mungkin milik Xiao Sueyan. Pada saat ini, suara dingin dan tegas Xiao Sueyan datang dari platform seni bela diri tingkat 10. Setelah hari ini, saya akan diskors selama 10 hari. Jangan katakan bahwa saya mengganggu Anda. Jika ada di antara Anda yang memiliki kemampuan dalam 10 hari ini, Anda dapat melampaui permainan dan tingkat kemenangan saya. Setelah mengatakan itu, Xiao Sueyan melompat, pakaian putihnya berkibar seperti peri. Itu menarik kekaguman dan kekaguman semua orang. Dia seperti bintang terang di arena seni bela diri ini. Tidak ada yang bisa menutupi cahayanya. Baik itu bakat atau kecantikannya, dia dapat menarik banyak orang untuk jatuh cinta padanya. Semua orang menghela nafas bahwa Xiao Sueyan memang orang paling berbakat di kota Xingyu. Tidak hanya dia berhasil berkultivasi di usia yang begitu muda, dia juga memiliki pikiran yang luas. Ekspresi Wu Yun berubah. Xiao Sueyan tampak seperti peri, tetapi hatinya yang tidak diketahui begitu gelap. Dia menipu dantiannya, menghancurkan kultivasinya,
dan menipu ketulusannya, tetapi dia tetap bertindak seperti orang baik. Namun, sudut mulut Wu Yun tiba-tiba menyeringai. Sombong sekali, ditangguhkan selama 10 hari, hei, rumput roh awan api ini milikku. Awalnya, Wu Yun masih khawatir tidak bisa bersaing dengan Xiao Suiyan untuk mendapatkan rumput roh awan api, tapi sekarang kesempatan datang. Bab 7 Pemburu Kekerasan. Setengah jam berlalu dengan cepat, dan suara nyaring terdengar di arena seni bela diri. Platform pertarungan bela diri surgawi tingkat kelima, api hitam kultivator surgawi tingkat keempat, melompati untuk menantang kultivator surgawi tingkat kelima. Wu Yun tersenyum tipis, akhirnya tiba gilirannya. Di saat yang sama, mata semua orang terfokus pada arena seni bela diri tingkat 5. Apa aku mendengarnya dengan benar? Langit keempat menantang surga kelima. Akhirnya ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Sudah hampir 10 tahun sejak saya melihat seorang kontestan melakukan tantangan lompatan kata. Dari mana asal muasal api hitam ini? Sepertinya aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Ayo pergi ke arena bela diri surgawi kelima untuk menyaksikan tantangan lompat kata. Ini mungkin yang paling menarik selain pertarungan seni bela diri Nona Xiao Suiyan. Ayo cepat, nanti kita tidak akan mendapat kursi. Wu Yun mengenakan topeng dan berdiri di belakang kerumunan mendengar diskusi yang kacau. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, hari ini, aku akan membuka matamu. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua terbang turun di panggung kompetisi tingkat 5. Ketika mereka melihat penampilan wasit, semua orang yang menyaksikan pertarungan itu terkesima. Apa? Liu Lin, wakil presiden arena seni bela diri, sebenarnya wasitnya. Apa asal mula api hitam ini? Jika ingatanku baik, wakil presiden Liu Lin belum muncul setidaknya selama setengah tahun. Hari ini memang pertunjukan yang bagus. Setelah beberapa saat, wakil presiden Liu Lin berkata dengan lantang, undang para kontestan ke panggung. Raungan terdengar dari penonton, dan seorang kultivator dengan kulit gelap, sekuat banteng, ekspresi garang, dan bekas luka di sekujur tubuhnya melompat dan mendarat tepat di sebelah Liu Lin. Senjatanya berupa rantai besi tebal yang beberapa kali melingkari tubuhnya lalu menjalar dari tangannya. Penampilannya sekali lagi membuat semua penonton meledak. Apa? Dia sebenarnya adalah pemburu yang kejam. Dia sebenarnya adalah pemburu kejam yang dikenal sebagai pemotong daging manusia. Dia adalah legenda tak terkalahkan di arena seni bela diri tingkat 5. Terlebih lagi, sama sekali tidak ada seorang pun di bawah komandonya yang bisa dibiarkan hidup. Kali ini, api hitam yang melompati tantangan mungkin mendapat masalah. Arena seni bela diri sebenarnya memunculkan seorang pemburu kejam yang brutal dan tak terkalahkan ke surga kelima. Di saat yang sama, di sisi lain, sesosok tubuh yang agak kurus perlahan mendarat di sisi lain hutan Willow. Wu Yunlah yang berubah menjadi api hitam. Dilihat dari tinggi badan mereka saja, saya khawatir 3 Wu Yun tidak sebaik satu pemburu yang kejam. Meski penampakannya tidak terlihat jelas, semua orang masih menebak-nebak. Dengan tubuh lemah Heian, dia mungkin tidak akan bisa berjalan lebih dari 2 putaran di tangan pemburu yang kejam itu. Beberapa orang bahkan sudah menebak adegan di mana Black Flame dipukuli secara brutal hingga berkeping-keping oleh seorang pemburu yang kejam. Wu Yun melirik pemburu yang kejam itu dan menemukan bahwa pihak lain juga menatapnya dengan mata yang sangat menghina. Dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat muncul dari tubuh pemburu yang kejam itu. Niat membunuh yang tak terlihat ini hanya bisa dilawan dalam pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Sangat kuat. Inilah perasaan Wu Yun. Hati-hati. Liu Lin tiba-tiba menoleh dan mengingatkan Wu Yun dengan lembut, dan Wu Yun melihat cahaya sekilas dan aneh berkedip di matanya. Www. Pertarungan dimulai. Kemudian Liu Lin berdiri dan terbang menjauh dari platform seni bela diri dalam sekejap. Di arena seni bela diri tingkat kelima, hanya tersisa Wu Yun dan pemburu kejam, yang telah berubah menjadi api hitam. Hehe nak, kamu sombong sekali sampai berani melompati tantangan. Hari ini kakek akan memberitahumu apa itu penyesalan. Saya melihat pemburu ganas dengan wajah garang, melambaikan rantai besi di tangannya, dan momentumnya melonjak. Wu Yun mengerutkan kening, dia bisa melihat bahwa lawannya mungkin sangat ahli dalam hard skill, jadi dia tidak akan pernah bisa menghadapinya secara langsung, dia hanya bisa memanfaatkannya. Tapi Wu Yun tidak panik. Menggunakan keterampilan untuk memenangkan kekuatan adalah kekuatannya. Mengenai pemahaman seni bela diri, dia berada di peringkat kedua di seluruh kota Xingyu. Saya khawatir tidak ada yang berani mengklaim tempat pertama. Bahkan Xiao Suiyan, yang dikenal sebagai orang paling berbakat di kota Xingyu,
tidak berani pergi ke sana. Hai kau. Pada saat yang sama, semua penonton memperhatikan. Bahkan beberapa penonton lain di arena pencak silat pun ikut tertarik. Ambil cambuk dari kakek. Mendengar raungan pemburu yang kejam, rantai besi di tangannya menyapu Wu Yun seperti badai yang dahsyat. Dentang. Wu Yun mengeluarkan tombak yang telah dia persiapkan sebelumnya dan menempelkannya di dadanya. Ada benturan keras, dan Wu Yun merasakan lengannya mati rasa. Kekuatan pemburu yang kejam ini memang sangat kuat. Dia tidak berani melakukan kontak keras lagi dan hanya menghindar dan mundur. Ketika pemburu yang kejam itu melihat bahwa dia telah unggul hanya dengan satu gerakan, dan itu lebih mudah dari yang diharapkan, dia segera mengangkat alisnya, berteriak dengan aneh, dan mengejarnya sambil melambaikan rantai besinya. Wu Yun melangkah mundur, pemburu yang kejam itu melepaskan beberapa gerakan secara berurutan, tetapi tidak ada satupun yang melukai Wu Yun. Belakangan, Wu Yun menjadi semakin santai, dan dia sepertinya telah mengetahui taktik pemburu yang kejam itu. Meskipun mereka galak, mereka semua adalah kekerasan dan seni bela diri mereka tumpul. Namun ekspresi pemburu yang kejam itu menjadi semakin ganas, yang tampak seperti penghinaan baginya, dan gerakannya menjadi semakin mendesak. Di surga kelima, dia dikenal sebagai pemotong daging manusia, namun dia sebenarnya kalah berturut-turut melawan anak laki-laki dari surga keempat. Dan semua penonton juga mulai berseru kaget. Dia sebenarnya selamat dari lebih dari selusin serangan. Meskipun dia menghindari semuanya, itu tidak mudah. Semua orang menyaksikan dan menantikan perkembangan pertempuran selanjutnya. Akhirnya, serangan pemburu yang kejam itu menjadi semakin mendesak. Wu Yun mengelak dan menemukan celah di antara serangannya. Dia menusukkan tombaknya lurus, dengan ujung tombak diarahkan ke tenggorokan pemburu yang kejam itu. Pemburu yang kejam itu tidak punya waktu untuk menghindar, dan benar-benar menghadapinya langsung dengan tenggorokannya. Semua penonton menahan napas dan tercengang. Apa, pemburu yang kejam itu sebenarnya akan dibunuh? Hanya mendengar dentang, Wu Yun merasakan lengannya mati rasa lagi. Aneh. Aku jelas-jelas menusuk tenggorokannya, tapi kenapa rasanya seperti ditusuk di pelat besi? Tidak. Tiba-tiba, ekspresi Wu Yun berubah. Saya baru saja mendengar pemburu yang kejam itu tertawa dan berkata, dengan kekuatanmu, kamu masih tidak bisa menembus tembok besiku, kecuali kekuatanmu jauh lebih tinggi dari milikku. Pada saat yang sama, rantai di tangannya diayunkan, kali ini Wu Yun tidak punya waktu untuk menghindar dan dipukul di sisi kiri tubuhnya. Semburan rasa sakit yang membakar menimpanya, dan darah melonjak di tubuhnya. Wu Yun buru-buru menghindar, tapi area di mana dia dipukul terkoyak dan darah mengalir keluar. Semua orang yang hadir menyaksikan pertempuran sengit ini dan mendesah melihat kekuatan pemburu yang kejam itu. Tetapi di saat yang sama, dia juga dikejutkan oleh kekuatan Wu Yun, seorang kultivator surga tingkat 4 yang berubah menjadi api hitam. Semua orang dapat melihat bahwa jika bukan karena pemburu yang kejam, seorang kultivator tingkat 5 biasa akan terbunuh oleh senjata Wu Yun. Wu Yun menahan rasa sakit dan dengan cepat menghindari rantai besi yang mengancam nyawa. Akhirnya, dia menemukan kekurangannya lagi. Namun dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, dia ragu apakah harus mengambil tindakan atau tidak, mempertimbangkan pro dan kontra. Jika dia terus menunda, dia pasti tidak akan mampu mengalahkan pemburu yang kejam itu dengan konsekuensinya. Dan jika dia masih gagal melukai lawannya kali ini, saya khawatir akhirnya akan lebih buruk dari sebelumnya, dan bahkan mungkin saja mati langsung di bawah rantai besi. Semua pemikiran ini terjadi dalam sekejap, tiba-tiba bola emas di dantian Wu Yun tiba-tiba bergetar hebat. Cacatnya cepat berlalu, dan Wu Yun tidak tahu apakah dia bisa selamat dari cacat pada langkah lawan selanjutnya. Wu Yun sepertinya terinspirasi oleh manik-manik emas. Memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Naga itu keluar dari air. Dengan raungan rendah, tombak di tangannya bergerak liar seperti seekor naga yang berenang di air. Aura langit dan bumi di sekitarnya dengan ganas menyerang Wu Yun di bawah tarian angin tombak. Momentum yang kuat menyertai ujung tombak Wu Yun dan menusuk ke arah tenggorokan pemburu yang kejam itu lagi. Semua penonton berseru lagi. Dia akan mengambil tindakan lagi. Dia benar-benar tidak takut mati. Dia tidak bisa menghancurkan tembok besi pemburu yang kejam itu. Aku khawatir dialah yang mati kali ini. Di kejauhan, Wakil Presiden Liu Lin memandang Wu Yun di balik topeng dengan makna yang dalam, dan berkata pada dirinya sendiri, anak laki-laki dari keluarga Wu ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan, dan dia mampu bertahan dari serangan sengit dari seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari dia.
Tidak mudah menemukan kekurangannya 2 kali, itu tidak mudah. Bab 8 Kenaikan Kuat. Menghadapi tembakan kuat Wu Yun, pemburu yang marah itu terkejut, betapa senangnya melihat seekor domba gemuk yang telah lama dia kejar datang ke pintunya. Dia langsung menghadapinya dengan tenggorokannya, dia sangat percaya diri dengan dinding tembaga dan tulang besinya sendiri. Kecuali dia adalah seorang kultivator tingkat 6, tidak ada yang bisa menembus tembok besinya. Ini juga salah satu triknya yang tak terkalahkan di panggung seni bela diri tingkat 5. Ah! Wu Yun meraung pelan dan menusuk dengan tombaknya. Ia bisa merasakan ujung tombaknya telah menyentuh tenggorokan lawan, seperti sebelumnya, kulit dan daging lawan terlalu keras untuk ditembus oleh senjata biasa. Menderita kematian. Pemburu yang kejam itu menempelkan tenggorokannya ke ujung tombak Wu Yun, dengan cibiran ganas di wajahnya, dan rantai besi di tangannya siap untuk dilepaskan. Ah! Pakaikan untukku. Wu Yun meraung panjang, dan bola emas di tubuhnya tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada saat ini. Wu Yun tampaknya memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ujung tombak yang semula seperti menusuk pelat besi tiba-tiba melunak di depannya, dan tombak itu menusuk ke depan dengan cepat. Ketika dia melihat lagi, Wu Yun sudah melepaskannya, dan tombaknya telah menembus tenggorokan pemburu yang kejam itu sepenuhnya. Tenang, arena seni bela diri Nuoda ternyata sangat sepi. Terakhir kali suasana begitu sepi adalah ketika Xiao Sueyan tiba-tiba muncul di arena seni bela diri 10 hari yang lalu. Setelah beberapa saat, kerumunan itu akhirnya meledak, dan semua orang berseru tak percaya. Di panggung pertarungan, Wu Yun menutupi luka berdarah di sampingnya dan menatap pemburu yang sekarat dan kejam di depannya. Pada saat ini, wajahnya yang galak telah kehilangan semua warnanya, dan berangsur-angsur berubah dari brutal dan gelap menjadi pucat dan lemah. Dia sepertinya ingin berbicara, tetapi tenggorokannya tertusuk dan dia tidak dapat berbicara sama sekali. Hanya suara gemericik yang terdengar di tenggorokannya, dan seteguk darah mengalir dari mulutnya. Ledakan. Tubuh tebal pemburu yang kejam itu baru saja jatuh ke panggung pertarungan. Matanya penuh keengganan dan penyesalan, tapi sudah terlambat. Penonton memberikan tepuk tangan meriah. Setelah hari ini, semua orang di arena hidup dan mati akan mengingat pria bertopeng yang tidak ingin menunjukkan wajah aslinya, Black Flame. Di kejauhan, Liu Lin tersenyum acuh tak acuh. Sebagai wakil presiden arena seni bela diri kematian, dia terbiasa melihat hidup dan mati, jadi dia tidak menganggap itu aneh. Tapi cara dia memandang Wu Yun agak aneh. Wu Yun tidak mengetahui bahwa identitasnya telah diketahui oleh beberapa pejabat senior di arena hidup dan mati. Saya melihat Liu Lin perlahan berjalan ke panggung pertarungan, berdiri di samping Wu Yun, dan berkata dengan keras, Hei Yan memenangkan tantangan lompatan katak ini. Kemudian dia melihat ke arah pemburu yang kejam di tanah dan berkata, seseorang, bawa pergi yang kalah. Pada titik ini, penampilan pertama Wu Yun di arena seni bela diri hidup dan mati berakhir singkat namun sensasional. Kembali ke arena seni bela diri di belakang panggung, Liu Lin secara pribadi menyerahkan kepadanya Liontin Giok dan pil keberuntungan yang telah dia janjikan. Berkata, bagus sekali, Black Flame, ini itemu. Wu Yun sedikit mengangguk, terima kasih. Tunggu sebentar. Wu Yungang hendak pergi, tapi Liu Lin menghentikannya. Bagaimana? Sejujurnya, aku mengagumi keberanian dan kekuatan adikku. Aku ingin berteman dengannya. Jika kamu masih ingin datang ke arena pencak silat di kemudian hari, kamu bisa datang langsung kepadaku. Wu Yun sedikit terkejut dengan ranting zaitun Liu Lin yang tiba-tiba. Ini adalah hadiah selamat datang. Liu Lin mengeluarkan pil keberuntungan lainnya dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Wu Yun. Ini. Sama-sama, terima saja. Liu Lin tersenyum. Terima kasih. Wu Yun berpikir sejenak dan meminum pil keberuntungan. Yang paling langka baginya saat ini adalah pil keberuntungan. Karena pihak lain berinisiatif memberikannya kepadanya, tidak perlu bersikap sopan. Selamat tinggal. Berjalan perlahan. Liu Lin menyerahkannya, dan Wu Yun sedikit aneh. Secara logika, meskipun ayahnya, kepala keluarga Wu, adalah wakil presiden arena hidup dan mati, dia mungkin tidak begitu sopan, tapi kenapa? Dia menggelengkan kepalanya. Karena dia tidak dapat memahaminya, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi segera. Suara Liu Lin terdengar dari belakang. Setelah Wu Yun pergi, Liu Lin membuka pintu dan memasuki kamar Presiden Lilian. Li Liandao meninggalkan. Liu Lin berkata, dia baru saja pergi, tapi dia akan segera kembali. Oh, bagaimana mengatakannya?
Liu Lin tersenyum dan berkata, haha, di kota Xingyu ini, keluarga Xiao dan Wu berselisih satu sama lain. Sekarang keluarga Xiao bergantung pada Sekte Fei Yun. Jika anak dari keluarga Wu ini tidak melakukan apa-apa, maka keluarga Wu mungkin akan mengalami bencana, jadi saya perkirakan dia akan datang lagi untuk mendapatkan pil keberuntungan. Lilian mengerutkan kening dan berkata, tapi bukankah anak laki-laki dari keluarga Wu ini berakhir seperti ini hanya untuk menyelamatkan gadis dari keluarga Xiao? Mungkinkah keluarga Xiao benar-benar menambah penghinaan pada lukanya? Liu Lin tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi mereka berdua adalah orang pintar dan mengenal satu sama lain secara diam-diam. Wu Yun melewati penjaga keluarga Wu, kembali ke kamar, melepas topengnya, pergi ke apotek untuk mendapatkan obat penyembuhan, dan setelah mengobati luka yang dibelah oleh pemburu yang kejam itu sebentar, dia siap untuk mulai berlatih. Duduk bersila di tempat tidur, dia teringat apa yang dikatakan Wakil Presiden Liu Lin kepadanya ketika dia pergi. Dia berkata pada dirinya sendiri, selamat tinggal. Tentu saja kita akan segera bertemu lagi. Saya tidak hanya membutuhkan pil keberuntungan, tetapi saya juga ingin melampaui Xiao Sueyan dalam hal jumlah kemenangan dan tingkat kemenangan saya dalam 10 hari. Saya tidak boleh membiarkannya dia mendapatkan rumput roh awan api. Setelah menelan pil keberuntungan, efek obatnya dengan cepat meleleh di dalam tubuh. Teknik Dewa Bela Diri Taisang berjalan dengan cepat, dengan panik mengubah kekuatan obat dari pil penciptaan menjadi energi spiritual untuk budidaya. 2 jam kemudian, pil keberuntungan ini terserap seluruhnya. Di bawah operasi ganda Good Fortune Pill dan Taisang Martial God Art, luka di sisi Wu Yun juga mulai sembuh. 2 jam kemudian, rasa sakitnya hilang, hanya meninggalkan bekas luka. Namun, tingkat kultivasi Wu Yun tidak menembus karena pil keberuntungan ini. Semakin jauh tingkatannya meningkat, semakin banyak energi spiritual yang dia butuhkan. Setelah menyempurnakan ramuan keberuntungan ini, Wu Yun merasa energi spiritual dalam manik emas telah meningkat pesat, tetapi masih ada cara untuk mencapai terobosan. Setelah menelan pil keberuntungan kedua, Wu Yun sekali lagi menghabiskan 2 jam untuk menyerap potensinya sepenuhnya. Kali ini, dia akhirnya merasakan dampak yang melonjak. Www. Setelah beberapa saat ekspansi, tingkat kultivasinya akhirnya berhasil menembus dan mencapai tingkat kelima. Wu Yun mengeluarkan ledakan energi spiritual, merasakan kultivasi di dalam tubuhnya, dan berkata pada dirinya sendiri, pil keberuntungan ini sungguh luar biasa. Kemudian dia duduk bersila di tempat tidur lagi dan mulai menstabilkan kultivasinya. Keesokan paginya, Wu Yun berdiri, mengenakan topeng, dan pergi ke arena pertarungan hidup dan mati. Arena pertarungan masih dipenuhi orang, dan itu jelas merupakan tempat tersibuk di seluruh kota Xingyu. Wu Yun melangkah masuk dan mendengar beberapa orang menyaksikan pertempuran itu berbicara dengan lembut. Sayangnya, arena seni bela diri hidup dan mati ini kehilangan keajaiban nomor 1 kota Xingyu kita, Xiao Sueyan, dan tidak banyak yang bisa dilihat. Itu salah. Saya khawatir Anda tidak tahu bahwa bintang baru kemarin bernama Hei Yan pasti tidak kalah dengan arena seni bela diri Xiao Sueyan dalam hal kegembiraan. Ya, saya juga menonton adegan kemarin. Dia menantang pemburu kejam dengan mesin pemotong daging manusia yang dikatakan tak terkalahkan hingga surga kelima dengan tingkat budidaya tingkat keempat, dan akhirnya membunuhnya. Itu luar biasa. Tapi kemarin dia juga menderita. Dia mengalami cedera serius, jadi dia mungkin tidak akan bisa datang hari ini. Wu Yun tersenyum, berjalan ke depan, dan berkata sambil tersenyum, siapa bilang kamu tidak bisa bersaing jika kamu terluka? Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu, pergilah. Api hitam. Orang-orang itu awalnya memarahi Wu Yun dengan tatapan menjijikkan, tetapi ketika mereka mendengar Wu Yun mengumumkan namanya, mereka tercengang dan tidak berani mengungkapkan kemarahan mereka. Bab 9 Pengumuman ke seluruh kota. Setelah beberapa saat lesu, seseorang bereaksi dan mencibir, "Huff, jika kamu adalah api hitam, maka aku adalah Hong Yan, dia adalah Yan putih, dan ini adalah Ziyan. Gungun, aku tidak mengenalmu. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu." Wu Yun tersenyum ringan dan pergi dengan tenang, tidak mau menjelaskan. Pintu Wakil Presiden Liu Lin tiba-tiba terbuka, dia ingin marah, siapa yang dalam statusnya berani bersikap kasar. Meskipun Wu Yun mengganti topengnya, dia masih bisa mengenalinya secara sekilas. Jelas, dia tidak menyangka Wu Yun akan datang begitu cepat. Dia tertegun sejenak dan tertawa, oke, memang benar seseorang yang berani menantang level yang lebih tinggi. Lukanya sembuh begitu cepat. Mengapa?
Dua pil keberuntungan yang diambil kemarin tidak terburu-buru. Anda menelan pemurnian, tetapi Anda masih ingin menantang ke level yang lebih tinggi. Tidak, aku tidak akan berlebihan hari ini. Wu Yun menjawab dengan tenang. Tidak melewatkan satu level. Liu Lin sedikit terkejut dan berkata, bagi Anda, hal-hal di arena bela diri surgawi tingkat keempat mungkin tidak menarik bagi Anda. Siapa bilang aku ingin menantang arena bela diri surgawi tingkat keempat? Ambillah, itu masih pil keberuntungan. Seperti kemarin, Wu Yun menyerahkan liontin giok di dadanya. Apakah kamu tidak akan menantang arena bela diri surgawi tingkat kelima? Liu Lin sedikit bingung, mungkinkah kamu? Iya. Wu Yun mengangguk sedikit, lalu mengulurkan tangannya ke batu uji budidaya di sampingnya. Hasil yang terpampang di batu ujian hampir membuat Liu Lin ternganga. Meski sudah lama menduduki posisi tinggi, mau tak mau ia terkagum-kagum dengan hal tersebut. Kamu menyembunyikan kultivasimu kemarin. Bagaimana kamu bisa menerobos dari surga keempat ke surga kelima hanya dalam satu hari? Www. Semuanya tergantung usaha manusia. Tidak ada yang tidak mungkin, Wu Yun berkata dengan ringan, ngomong-ngomong, terima kasih atas pil keberuntungan yang kamu berikan padaku kemarin. Kalimat ini sekali lagi mengejutkan Liu Lin dan membuatnya terdiam. Apakah kamu menyerap kedua pil keberuntungan itu? Dia awalnya mengira Wu Yun belum meminum dua pil keberuntungan, tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar telah menyempurnakan dan menyerap kedua pil keberuntungan hanya dalam satu hari. Tahukah Anda, jika itu adalah orang biasa, mustahil untuk memurnikan dan menyerap kedua pil keberuntungan ini dalam waktu kurang dari 2 bulan. Perilaku seperti itu sangat jahat. Seolah sudah menebak reaksinya, Wu Yun tidak menganggapnya aneh dan berkata dengan tenang, kemarin kamu bilang ingin berteman denganku. Nah, karena kita berteman, menurutku kamu harus merahasiakan masalah ini untukku. Liu Lin tercengang. Bagaimanapun, dia adalah seorang Jianghu tua yang telah hidup selama beberapa dekade, jadi dia secara alami tahu pentingnya hal ini. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Ngomong-ngomong, aku ingin kamu membantuku, kata Wu Yun tiba-tiba. Menjelaskan. Saya ingin Anda membantu memberitahu seluruh kota bahwa saya, Api Hitam, menginginkan rumput roh awan api di arena seni bela diri Anda. Liu Lin mengerutkan kening dan berkata, namun, ini tergantung pada hasilnya. 10 hari telah berlalu dalam periode 1 bulan ini, dan Xiao Suiyan jauh di depan dengan 50 kemenangan dan tingkat kemenangan 100%, terutama untuk Fire Cloud Spirit Grace. Dia pasti menang. Meskipun dia mengumumkan pengunduran dirinya dari kompetisi selama 10 hari, kamu. Aku punya rencanaku sendiri, bantulah aku, terima kasih, kata Wu Yun tegas, tanpa emosi apapun. Liu Lin menatap Wu Yun dengan tatapan yang sangat aneh untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, oke, dia memang orang yang saya kagumi, dia cukup berani. Segera, Liu Lin mengatur pertarungan untuk Wu Yun. Kemunculannya sekali lagi menyebabkan seluruh arena seni bela diri mendidih karena kegembiraan. Apalagi ketika semua orang tahu bahwa hanya dalam satu hari, dia benar-benar berhasil menembus surga keempat ke surga kelima, itu bahkan lebih mengejutkan dan tidak bisa dipercaya. Tentu saja, kebanyakan orang sangat yakin bahwa Wu Yun menyembunyikan kultivasinya kemarin. Karena sepengetahuan mereka, tidak ada seorang pun yang bisa menerobos dari surga keempat ke surga kelima dalam satu hari. Namun hal ini tidak akan mempengaruhi pengaruh api hitam bertopeng ini di dalam hati mereka. Banyak orang bahkan mulai menggunakan berbagai cara untuk mencoba mencari tahu identitas sebenarnya dari api hitam ini. Pada hari ini, Wu Yun terlibat dalam total 6 pertarungan seni bela diri, dan memenangkan semuanya, dan sekali lagi memperoleh 6 pil keberuntungan. Rekornya di ajang pencak silat hidup mati, termasuk pertandingan kemarin, juga mencapai 7 kemenangan dengan tingkat kemenangan 100%. Memenangkan 6 pertandingan berturut-turut dalam satu hari belum pernah terjadi sebelumnya dalam arena seni bela diri hidup dan mati di kota Xingyu dan cukup untuk menulis sejarah. Bahkan Xiao Suiyan, yang dikenal sebagai orang paling berbakat di kota Xingyu, hanya bisa memenangkan paling banyak 5 pertandingan dalam satu hari. Di antara semua pencapaian di arena seni bela diri hidup dan mati di seluruh Kekaisaran Yunyu, satu-satunya yang bisa mencapai level Wu Yun adalah Ouyang Yu, Pangeran Kekaisaran Yunyu yang dikenal sebagai jenius nomor 1 di Kekaisaran. Modal beberapa tahun yang lalu. Untuk sementara waktu, nama Heian menjadi populer di seluruh kota Xingyu, dan semua orang mulai mencari identitas sebenarnya di baliknya. Tanpa kecuali, tidak ada keuntungan. Semua ini direncanakan oleh Wu Yun.
Hanya ada 9 hari sebelum batas waktu pensiun Xiao Sueyan. Jika dia ingin melampaui rekor Xiao Sueyan di arena seni bela diri, dia hanya bisa memenangkan 6 pertandingan sehari. Meski berdampak besar pada tubuhnya, Wu Yun harus bertahan. Setelah seharian bertarung hampir gila-gilaan, tubuh Wu Yun hampir roboh. Dia ingin bertahan untuk beberapa permainan lagi, tapi tubuhnya tidak bisa lagi bertahan. Namun, pertarungan dengan intensitas tinggi seperti itu sangat membantu baik tubuh maupun tingkat kultivasi. Di tempat tidur, setelah Wu Yun mengatur napasnya, seringai samar muncul di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa setelah hari ini, nama samarannya yang disebut Heian pasti akan familiar lagi di kota Xingyu. Rencana balas dendam Xiao Sueyan secara resmi dimulai hari ini. Dia tidak hanya ingin menginjak-injak Xiao Sueyan di turnamen kota Xingyu 2 bulan kemudian, tetapi sebelum itu, dia ingin mendominasi Xiao Sueyan dengan nama samaran Heian. Beberapa hari kemudian, masih ada 4 hari tersisa sebelum Xiao Sueyan kembali dari kompetisi. Namun di arena seni bela diri hidup dan mati, reputasi Heian cenderung melampaui reputasi Xiao Sueyan. Hanya dalam 6 hari, Heian telah memenangkan 31 pertandingan, hampir mendekati Xiao Sueyan, yang meraih 50 kemenangan. Memenangkan 6 pertandingan dengan mantap setiap hari secara langsung membuat reputasi Heian meningkat selangkah demi selangkah. Keheranan semua orang pada awalnya berangsur-angsur berubah menjadi kekaguman dan kekaguman. Saat ini, tidak hanya di arena bela diri hidup dan mati, tetapi juga di kota Xingyu, setiap kali mereka mendengar nama api hitam, semua orang akan merasakan rasa hormat di hati mereka. Meski tidak ada yang meragukan kekuatan dan pengaruh Xiao Sueyan, di dalam hati mereka, ada seseorang yang perlahan naik ke posisi yang sama dengan Xiao Sueyan. Itu adalah api hitam yang identitas aslinya tidak diketahui siapapun. Keluarga Xiao, kamar Xiao Sueyan. Xiao Long berkata, "Sueyan, jika kamu ingin menerobos ke alam transformasi laut sebelum kompetisi, kamu harus mendapat bantuan dari rumput roh awan api, tapi baru-baru ini sepertinya ada seseorang dengan nama samaran api hitam di arena bela diri hidup dan mati. Itu datang dengan sengit, dan beberapa hari yang lalu saya bahkan mengumumkan kepada dunia bahwa saya akan bersaing dengan Anda untuk rumput roh awan api. Benarkah Anda memiliki gencatan senjata selama 10 hari? Ayah." Xiao Sueyan terbangun dari latihannya dan berkata, "Jangan khawatir, aku jenius nomor 1 di kota Xingyu. Jika anak bernama Heian itu ingin membuat masalah, biarkan dia membuat keributan dan bersaing denganku." "Hah, itu tidak mungkin." "Ya." Xiao Long mengangguk. Dia masih sangat percaya diri dengan budidaya dan bakat putrinya. "Saya belum pernah mendengar orang seperti itu di kota Xingyu. Mungkinkah dia berasal dari kota lain? Beraninya dia begitu terang-terangan. Saya tidak tahu. Kekuatan apa yang ada di belakangnya?" Xiao Sueyan mengerutkan kening, seolah mengingat sesuatu, dan tiba-tiba berkata, "Ayah, apakah Wu Yun melakukan sesuatu baru-baru ini? Kenapa kamu tiba-tiba membicarakan dia? Gerakan macam apa yang bisa dilakukan oleh sampah itu? Dia hanya seekor anjing mati." Sebelum pergi, Xiao Long berdiri di depan pintu dan berkata dengan dingin, "Saya mendengar bahwa tingkat kultivasi Heian hanya di tingkat kelima. Jika tidak berhasil, saya akan mencari kesempatan untuk membunuhnya." Bab 10 luar biasa. Keluarga Wu. Malam itu, Wu Yun memurnikan 2 pil keberuntungan lagi. Sejauh ini, dia telah memperoleh lebih dari 30 pil keberuntungan di arena seni bela diri. Tapi Wu Yun tidak memurnikan ke-31 pil keberuntungan itu. Seperti kata pepatah, segalanya harus berubah menjadi ekstrim. Meskipun dia dapat dengan cepat menyerap kekuatan pil keberuntungan ini, selama dia mau, dia memiliki kemampuan yang cukup untuk memurnikan lebih dari 30 pil keberuntungan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, baginya saat ini, 2 koin sehari adalah batasnya. Jika Anda meminumnya terlalu banyak, saya khawatir hal itu akan berdampak pada diri Anda sendiri dan merugikan jalur kultivasi Anda di masa depan. Namun, menyimpan barang-barang seperti pil keberuntungan bukanlah hal yang buruk. Saat ini, Wu Yun memiliki 20 pil keberuntungan yang tersisa di cincin penyimpanannya, kecuali 12 pil keberuntungan yang telah dimurnikan. 20 pil keberuntungan ini dapat ditukar dengan 10 juta koin emas, yang merupakan kekayaan besar bahkan untuk keluarga seperti keluarga Wu. Setelah 6 hari pertempuran intensitas tinggi dan pembaptisan terus-menerus dengan pil keberuntungan, tingkat kultivasi Wu Yun langsung menembus ke surga tingkat ke-6. Perjalanan kultivasi menjadi semakin sulit, dan energi spiritual yang dibutuhkan meningkat secara eksponensial.
Butuh 6 hari dan 12 pil penciptaan untuk menerobos dari surga kelima ke surga keenam. Bagi Wu Yun, mungkin agak lambat. Tetapi jika Anda menaruhnya di antara orang biasa, ini sudah merupakan kecepatan yang hampir melampaui surga. Melihat seluruh kekaisaran Yunyu, tidak ada yang bisa melakukan ini. Bahkan jika kita melihat seluruh benua Manghuang, tidak ada karakter yang mampu menembus level kelima hingga keenam dalam 6 hari, kecuali generasi pahlawan yang mendominasi benua Manghuang ratusan tahun lalu, dan Bai Qitian, yang dikenal sebagai jenius paling arogan dalam sejarah, tidak ada yang bisa melakukan ini. Setelah menstabilkan budidayanya, pada hari ketujuh, Wu Yun bangkit dari tempat tidur dan bersiap untuk pergi ke arena pertarungan hidup dan mati. Meskipun tingkat kultivasinya telah menembus, dia tidak siap untuk diekspos. Dia menggunakan beberapa teknik rahasia dari seni dewa bela diri tertinggi untuk tetap menekan tingkat kultivasinya di surga tingkat kelima, sehingga tidak mungkin diketahui oleh orang luar. Saat dia hendak keluar, ada ketukan di pintu. "Yuner, apakah kamu sedang berlatih?" Itu suara ayahnya. Wu Yun mengerutkan kening, segera menyembunyikan topengnya dan membuka pintu. "Ayah, kamu di sini." Wu Tian masuk ke kamar dengan ekspresi jelek di wajahnya. Meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk menyamar di depan Wu Yun, dia tetap tidak bisa lepas dari pandangan Wu Yun. Selama periode ini, meskipun Wu Yun berubah menjadi api hitam, dia masih memiliki pemahaman tentang dunia luar. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Xiao mulai melancarkan serangkaian aksi terhadap keluarga Wu, dari awal gesekan kecil yang disengaja, hingga kini, mereka mulai merampok toko-toko keluarga Wu. "Ayah, kamu baik-baik saja?" Wu Yun bertanya dengan prihatin. "Aduh." Wu Tian menghela nafas dan berkata, "Aku tidak menyangka para bajingan dari keluarga Xiao itu akan begitu merajalela sebelum batas waktu 2 bulan. Kemarin, mereka menyita 2 toko kami di utara kota." Keluarga Xiao, Wu Yun mengepalkan tangannya, amarahnya memuncak. "Yuner, tenanglah." Wu Tian menepuk bahu Wu Yun dan berkata, "Yang harus kamu lakukan adalah berlatih dengan cepat. Ini belum waktunya untuk maju." Tiba-tiba, ekspresi Wu Tian berubah, dan dia berseru, Apa, Yuner, kamu sebenarnya telah menembus surga kelima." Saat tangannya menyentuh bahu Wu Yun, dia merasakan energi spiritual yang kuat di tubuh Wu Yun. "Tidak, itu tidak benar. 10 hari yang lalu, saya hanya dapat merasakan bahwa tingkat kultivasi Anda hanya berada pada tingkat kedua. Apakah perasaan saya salah?" Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya ke bahu Wu Yun lagi, tetapi hasilnya tidak mengejutkan. Wu Yun memang telah mencapai budidaya surga tingkat kelima, dan energi spiritual di tubuhnya bahkan lebih kaya daripada energi spiritual tingkat kelima. Apa yang terjadi?" Bahkan sebagai kepala keluarga Wu, dia terdiam dan tertegun. "Ayah, ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu, dan kuharap kau bisa memaafkanku." Jejak rasa malu melintas di wajah Wu Yun. Dia ingin memberitahu ayahnya segalanya, tapi dia tahu hal-hal mengejutkan seperti Taisang Martial God Jue, jadi dia tetap diam saja. Lebih baik lagi, bagi sang ayah, ini juga sebagai bentuk perlindungan. Wu Tian merenung sejenak, sepertinya memikirkan sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan dia merendahkan suaranya dan berkata, "Yuner, kultivasi itu penting, tetapi jika kamu ingin tersesat, jangan salahkan aku. Menyangkal kamu sebagai anakku." Wu Yun tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ayah, saya tahu apa yang pantas. Saya baru saja melakukan beberapa petualangan. Ngomong-ngomong, ayah, saya punya beberapa pil keberuntungan di sini. Anda dapat meminumnya dan melihat siapa di keluarga yang membutuhkannya. Jika tidak ada yang membutuhkannya, maka kamu dapat memberikannya kepadaku. Pergi dan tukarkan dengan koin emas." Karena itu, Wu Yun mengeluarkan 10 pil keberuntungan dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Wu Tian. Kali ini, Wu Tian tercengang lagi, bahkan tercengang total. Betapa berharganya pil keberuntungan, dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa meskipun Wu Tian menginginkan pil keberuntungan, itu bukanlah tugas yang mudah. Namun putranya dapat dengan mudah mengeluarkan 10 pil keberuntungan, yang sudah mengejutkannya. Melihat ekspresi terkejut ayahnya, Wu Yundao berkata, "Ayah, jangan khawatir, pil keberuntungan ini berasal dari sumber yang benar dan semuanya merupakan bagian dari petualangan saya. Ambil saja. Anak saya hanya punya satu permintaan. Hal ini harus diselesaikan dirahasiakan." Wu Tian perlahan pulih dari keterkejutannya, memandang Wu Yun sambil berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Yuner,
Tidak peduli apa yang kamu alami sebagai seorang ayah, aku harap kamu dapat mengingat apa yang ayahku katakan padamu di awal. Jika kamu lulus, dunia akan menakjubkan, dan kebenaran akan bertahan selamanya. Jangan salah, dan kamu harus selalu menjunjung tinggi hati yang sopan. Sedangkan untuk menjaga rahasia, ayahku memahami pentingnya hal ini, jadi jangan khawatir. Terima kasih banyak, ayah. Ngomong-ngomong, aku akan keluar. Kalau tidak ada yang lain, ayah boleh pergi dulu. Wu Yun berkata tiba-tiba. Wu Tian mengerutkan kening, lalu mengangguk dan meninggalkan kamar Wu Yun. Setelah pergi, Wu Tian sangat terkejut dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, sebuah petualangan. Yuner, apa yang pernah kamu alami? Ketika dia mengingat semuanya, dia tiba-tiba berkata dengan terkejut, Hei Yan, anak laki-laki bertopeng yang menjadi terkenal di kota Xingyu baru-baru ini. Mungkinkah Yuner mengenal orang ini? Selain itu, siapa lagi yang bisa menemukan hal seperti itu ini semua sekaligus? Berikan lebih banyak pil keberuntungan pada Yuner. Setelah ayahnya pergi, Wu Yun mengenakan topeng, keluar dari rumah keluarga Wu melalui pintu belakang, dan langsung menuju arena seni bela diri hidup dan mati. Di arena seni bela diri hidup dan mati saat ini, nama Hei Yan sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Jika ada yang mengatakan bahwa dia tidak mengenal Hei Yan, dia pasti akan dibenci oleh semua orang. Di atas plakat kristal itu, semua prestasi terpampang jelas. Tempat pertama, Xiao Sueyan, yang telah diskors selama beberapa hari, memiliki 50 kemenangan dan tingkat kemenangan 100%. Urutan kedua adalah kuda hitam Black Flame, hanya dalam beberapa hari, rekornya melonjak dari 0 menjadi 31 kemenangan, dengan tingkat kemenangan 100%. Penampilan Hei Yan beberapa hari terakhir ini membuat semua orang mengerti. Hei Yan ingin melampaui Xiao Sueyan, seperti yang dia umumkan kepada publik, untuk menyalip Xiao Sueyan selama 10 hari dia diskors. Pada awalnya, banyak orang yang mengejek dan mengejeknya, mengatakan bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya dan mencoba melampaui rekor jenius nomor 1 kota Xingyu. Tapi ternyata dia tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri, dia melakukannya, dan dia akan berhasil. 6 pertandingan sehari. Dalam 4 hari, ia masih bisa meraih 24 kemenangan. Selain 31 kemenangan sebelumnya, dalam 10 hari, jika tidak terjadi apa-apa, Hei Yan akan mampu meraih setidaknya 55 kemenangan, yang stabil. Selangkah lebih maju dari Xiao Sueyan.